Pada lebaran pertama di rumah mertua, ibu mertua memisahkan 2 meja makan, saya makan sisa, sementara suami menyantap hidangan mewah. Saya diam-diam pulang ke rumah orang tua. Tak disangka, 30 menit kemudian, ibu mertua menelepon dengan panik. Pesta 100 juta ini, siapa yang bayar? Meja hidangan lebaran di rumah mertua ada 2 versi. Satu meja penuh dengan lobster, kepiting telur, abalon, ikan kerapu kukus, dan anggur impor. Meja lainnya diletakkan di sudut dapur, hanya ada beberapa piring lauk dingin yang sudah berkurang lebih dari separuh, beberapa potong sosis yang belum habis, dan semangkuk sayur yang lapisan lemaknya sudah mulai membeku di permukaan. Yang membuat saya terpaku bukanlah perbedaan 2 meja makan itu, melainkan karena suami saya, Ardi, sedang duduk di meja besar bersama kerabat. Sementara saya, seorang bibi dari pihak suami menarik pelan lengan saya dan berkata, "Kamu duduk di sini saja, Nak, meja itu untuk tamu penting." Suara tawa dan obrolan di dalam rumah masih riuh rendah. Musik bertema lebaran dari pengeras suara di dekat ruang keluarga terus mengalun. Di halaman, para pemuda sedang bersulang minuman ringan sambil berebut berfoto. Hanya saya yang berdiri di tengah keramaian itu, merasa seperti tamu asing yang salah masuk ke pesta orang lain. Itu adalah lebaran pertama saya sebagai menantu. Nama saya Anissa, 28 tahun, seorang akuntan di sebuah perusahaan penyelenggara acara di kota. Suami saya, Ardi, 3 tahun lebih tua, seorang insinyur sipil. Kami berpacaran hampir 2 tahun sebelum menikah. Saat hari pernikahan, banyak yang bilang saya beruntung. Ardi orangnya baik, pekerja keras, dan punya pekerjaan yang stabil. Keluarganya di kampung punya rumah yang megah dan kondisi ekonominya termasuk berada di lingkungan itu. Hanya satu hal yang membuat saya sedikit ragu, yaitu ibu mertua saya, Bu Ratih. Pertama kali bertemu, saya sudah merasa beliau adalah orang yang sangat mementingkan gengsi. Hari itu, beliau memandangi saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu bertanya, "Anak kota, ya?" Saya tersenyum. "Iya, Bu. Bisa masak?" "Bisa sedikit, Bu." "Sedikit itu bagaimana?" Saya merasa canggung. "Masakan rumahan biasa, saya bisa, Bu." Beliau mengangguk, tapi sorot matanya tetap penuh selidik. Setelah menikah, barulah saya mengerti. Dalam pikiran Bu Ratih, menantu yang baik harus pandai mengurus rumah tangga, tahu bagaimana mengalah, dan yang terpenting, harus bisa menjaga nama baik keluarga suami. Ada banyak hal kecil yang tidak saya pedulikan, tapi semakin mendekati lebaran pertama, saya semakin merasakan jarak itu. Sejak 2 minggu sebelum lebaran, beliau hampir setiap hari menelepon Ardi. Mengatakan bahwa tahun ini kerabat yang datang akan ramai, harus mengadakan pesta besar agar terlihat terpandang, bahwa rumah paman dari pihak ayah baru saja membangun villa 3 lantai, dan putra dari bibi yang lain baru membeli mobil. Mendengarnya terus-menerus, saya sampai hafal nama setiap orang. Suatu malam saat sedang makan, beliau menelepon. Suaranya terdengar dari pengeras suara ponsel. "Tahun ini kita harus bikin pesta besar, ya? Keluarga pamanmu cuma pesan 8 meja, kita harus 12 meja. Ardi tertawa. "Rumah kita kan tidak seramai itu, Bu. Orang luar tidak akan menghitung jumlah tamunya, yang penting kelihatannya meriah." Saya duduk di sebelahnya, diam-diam mengambil lauk. Beliau melanjutkan. "Ibu sudah lihat menunya, ada kepiting, ada lobster, ada ikan kerapu merah, sekali-sekali bikin yang meriah." Saya terkejut. "Pestanya di rumah atau di restoran, Bu?" Panggil koki ke rumah. Saya menghitung dalam hati, biayanya pasti tidak sedikit. Setelah telepon ditutup, saya menatap Ardi. "Sudah dihitung biayanya, Mas? Mungkin Ibu bisa mengaturnya." "Menurutku agak boros." Ardi menghela napas. "Ibu sudah hidup demi gengsi seumur hidupnya, sulit untuk menasihatinya." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Setiap orang punya cara hidupnya masing-masing. Saya pikir, yang penting saya bersikap dengan baik. Pada malam takbiran, kami pulang ke kampung sejak pagi buta. Rumah mertua sudah penuh sesak, bibi, paman, sepupu, keponakan, semuanya ada. Baru saja meletakkan barang bawaan, saya langsung ikut membantu beres-beres, mencuci sayur, mengupas bawang, menata piring, membungkus lontong, dan mengangkat hidangan. Menjelang malam, kedua kaki saya terasa pegal. Beberapa bibi yang duduk di halaman sambil membersihkan sayur menatap saya sambil tersenyum. "Menantu baru rajin sekali, ya? Beruntung sekali Ardi dapat istri pekerja keras." Mendengar itu, saya merasa senang. Setidaknya,
usaha saya ada yang menghargai. Pagi di hari Lebaran, saya bangun sejak jam 5. Dapur sudah terang benderang. Bu Ratih sedang memberi arahan kepada semua orang untuk menyiapkan pesta. Asap dapur mengepul, aroma masakan menyebar ke seluruh halaman. Koki yang disewa dari kota datang bersama 3 asistennya. Mobil pengantar makanan laut terus-menerus berhenti di depan gerbang. Kotak-kotak styrofoam besar dioper masuk. Lobster hijau, kepiting bakau, abalon, ikan kerapu. Tetangga yang lewat pun ikut menengok. Bu Ratih tersenyum sangat lebar, senyum yang jarang saya lihat. Menjelang siang, tamu-tamu mulai berdatangan. Saya berganti pakaian dengan gamis baru, lalu ikut menyajikan minuman. Setiap orang yang saya temui bertanya, menantu baru, ya? Cantik sekali. Kerjanya apa? Gajinya besar. Saya tersenyum dan menjawab satu persatu. Meskipun lelah, saya tetap berusaha sopan. Menjelang waktu makan, saya baru menyadari ada yang aneh. Di halaman, ada 2 area meja yang terpisah. Area di tengah halaman ditata dengan taplak merah yang indah, sementara area lainnya diletakkan di dekat dapur. Saya pikir itu karena tamunya banyak, jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Sampai semua orang mulai duduk, saya melihat Ardi ditarik ke meja utama. Para tetua keluarga, paman-paman yang sukses, dan beberapa tamu istimewa, semuanya duduk di sana. Saya hendak melangkah ke sana, tapi Bu Ratih menoleh. "Kamu duduk di meja sebelah sana saja." Saya bingung. "Iya, Bu, meja ini sudah penuh." Saya melihat sekeliling, masih ada kursi kosong. Beliau melanjutkan. "Yang duduk di sini tamu-tamu penting semua." Saya berdiri diam sejenak. "Tapi saya kan keluarga, Bu." Ibu mertua tersenyum singkat. "Justru karena keluarga, makanya duduk di sana biar lebih leluasa." Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Saya tidak mau membuat keributan, jadi saya diam-diam berbalik. Meja di dekat dapur diisi oleh beberapa asisten rumah tangga, beberapa kerabat jauh, dan beberapa keponakan yang sudah remaja. Makanan disajikan belakangan, sebagian besar adalah sisa dari meja utama. Seorang kakak sepupu yang duduk di sebelah saya berbisik, "Jangan sedih, ya. Di rumah ini memang dari dulu begini." "Begini bagaimana, Mbak? Tamu penting makan duluan." Saya melirik ke meja besar. Ardi tampak bingung menatap ke arah saya. Dia hendak berdiri, tapi Bu Ratih langsung menahan lengannya. Saya melihatnya dengan jelas, tapi pura-pura tidak tahu. Beberapa menit kemudian, ponsel saya bergetar. Pesan dari Ardi. "Tunggu sebentar, ya?" Saya tidak membalas. Saya menatap piring di hadapan saya. Sepotong ikan yang sudah dingin, seekor udang yang sudah dikupas separuh, semangkuk sayur sisa dari panci. Entah kenapa, tenggorokan saya terasa tercekat. Saya teringat ibu saya. Setiap kali ada tamu, beliau selalu menyisihkan bagian yang paling enak untuk keluarga terlebih dahulu. Kata beliau, tamu sepenting apapun tetaplah tamu, keluarga adalah orang yang akan tinggal bersama selamanya. Saya duduk sekitar 10 menit lagi, lalu berdiri, tidak ada yang memperhatikan. Suara tawa di halaman masih riuh. Saya masuk ke kamar mengambil tas. Saat sampai di gerbang, Pak RT yang kebetulan lewat melihat saya. "Loh, Mbak Anissa mau kemana di tengah pesta?" Saya tersenyum tipis. "Mau ke rumah ibu sebentar, Pak." "Jauh?" "Tidak, Pak. Saya menyalakan motor. Jalanan kampung di hari Lebaran lebih sepi dari biasanya. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah." Sekitar 20 menit kemudian, saya sampai di rumah orang tua. Ibu membuka pintu. Begitu melihat saya, beliau terkejut. "Loh, kenapa jam segini sudah pulang?" Belum sempat saya menjawab, ponsel di dalam tas berdering terus-menerus. Layar menunjukkan nama ibu mertua. 1 panggilan, 2 panggilan, 3 panggilan. Nada deringnya begitu mendesak sampai ibu saya ikut menoleh. Begitu saya menjawab, suara Bu Ratih yang panik langsung terdengar. "Anissa, kamu di mana?" "Di rumah ibu, Bu. Bisa kembali sekarang." Saya tertegun. "Ada apa, Bu?" Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar satu kalimat yang membuat saya membeku di halaman rumah orang tua. "Pesta 100 juta ini, siapa yang bayar sekarang?" Saya memegang telepon, berdiri di halaman rumah orang tua, sejenak tidak mengerti apa yang baru saja saya dengar. Di seberang sana, suara ibu mertua semakin mendesak. "Anissa, kamu dengar tidak?" "Dengar, Bu. Cepat kembali sekarang." Saya melirik ibu saya yang berdiri di teras dengan wajah penuh tanya. "Memangnya pesta ada hubungannya dengan saya, Bu?"
Bu Ratih merendahkan suaranya, pulang dulu, baru kita bicara. Tapi saya masih belum mengerti, Bu. Di seberang sana hening sejenak. Suara obrolan orang banyak terdengar samar-samar. Ada suara seseorang bertanya dengan keras, Bu Ratih, pihak catering sudah menunggu. Lalu terdengar suara ibu mertua menjawab dengan tegang. Iya, sabar, saya sedang urus. Saya merasa ada yang aneh. Seseorang yang sangat mementingkan gengsi seperti Bu Ratih tidak pernah merendahkan suaranya untuk memohon. Tapi saat ini, dalam suaranya ada kecemasan yang nyata. Tolong jelaskan, Bu, kamu masih bawa kartu ATM yang waktu nikahan itu? Saya mengerutkan kening. Kartu yang mana, Bu? Kartu yang Bapak dan Ibu kasih waktu resepsi. Saya semakin bingung. Masih saya simpan, Bu. Coba cek, masih ada uangnya tidak? Sampai di sini, saya benar-benar tidak mengerti arah pembicaraan ini. Bu, uang di kartu itu kan uang angpau dari tamu, saya belum pernah pakai. Coba cek saja dulu. Saya membuka tas. Kartu berwarna biru itu masih ada di dompet yang terkunci. Saat resepsi, ayah dan ibu mertua memberikannya di hadapan semua tamu. Bu Ratih bahkan berkata dengan jelas, ini sedikit modal untuk kalian berdua memulai usaha. Saat itu saya sangat terharu. Setelah menikah, saya menyimpan kartu itu dan hampir tidak pernah menggunakannya. Saya membuka ponsel untuk memeriksa saldo. Sesaat kemudian, jantung saya berdebar kencang. Saldo, 0. Saya pikir saya salah lihat. Saya periksa lagi, tetap angka 0 yang bulat. Bu? Iya? Di kartu ini tidak ada uangnya. Di seberang sana, terdengar helaan napas. Suara seseorang yang baru saja memastikan ketakutan terbesarnya. Saya langsung bertanya. Sebenarnya ada apa, Bu? Kali ini, Bu Ratih tidak lagi menyembunyikannya. Uang untuk membayar pesta hari ini, Ibu rencananya mau ambil dari rekening itu. Saya membeku. Apa, Bu? Pihak catering baru saja bilang transfernya belum masuk. Saya begitu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Kartu itu diberikan pada saya. Lalu kenapa beliau berpikir punya hak untuk menggunakan uang di dalamnya? Ibu saya yang berdiri di samping melihat perubahan raut wajah saya, bertanya pelan, ada apa, Nak? Saya menjauhkan ponsel sejenak. Ibu mertua bilang uang pesta belum dibayar. Ibu saya heran. Lalu apa hubungannya denganmu? Itulah pertanyaan yang sama yang berputar di kepala saya. Saya kembali menempelkan ponsel ke telinga. Ibu mau pakai uang di rekening itu untuk bayar pesta? Iya, tapi itu kan uang kami, Bu. Bu Ratih menghela napas. Kita kan satu keluarga, apa salahnya? Saya diam. Untuk pertama kalinya, saya merasa jarak antara saya dan ibu mertua begitu besar. Di seberang sana, beliau melanjutkan. Rencananya setelah lebaran akan ibu ganti. Tapi ibu belum bertanya pada saya. Keadaannya mendesak. Tapi itu uang pernikahan kami, Bu. Suara keributan di seberang sana semakin keras. Sepertinya banyak orang yang menunggu. Suara seorang pria terdengar. Bu, pihak catering minta segera diselesaikan. Saya mendengar setiap katanya dengan jelas. Bu Ratih sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan gengsi. Anissa, pulang dulu, ya. Nanti kita bicara. Saya tidak bisa pulang sekarang, Bu. Ibu sedang pusing sekali. Saya juga sedang pusing, Bu. Setelah berkata begitu, saya menutup telepon. Halaman rumah orang tua terasa begitu sunyi, hanya ada suara angin yang menggoyangkan pot-pot bunga di teras. Ibu menarik saya duduk di bangku batu. Coba ceritakan pada ibu. Saya menceritakan semuanya dari awal. Tentang 2 meja makan, tentang disuruh makan sisa, tentang rekening pernikahan. Ibu saya mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Beliau hanya menuangkan segelas air untuk saya. Lama sekali, baru beliau berkata pelan. Dulu, ibu juga pernah jadi menantu. Saya menatapnya. Ibu pernah mengalami hal yang sama? Setiap rumah, beda-beda ceritanya. Menurut ibu, saya salah? Kamu pulang karena marah, kan? Saya menunduk. Benar, saya marah. Sangat marah. Tapi saya juga sadar, tindakan saya didasari emosi. Jika lebih tenang, mungkin saya akan bicara baik-baik sebelum pergi. Ibu meletakkan tangan di bahu saya. Marah itu wajar, kamu merasa tidak dihargai, ibu mengerti. Saya sudah membantu dari pagi sampai siang, Bu. Iya, tapi giliran makan, disuruh duduk di meja sisaan. Ibu menghela napas.
Orang tua kadang-kadang terlalu hidup demi gengsi. Saya duduk diam, perasaan sesak di dada masih ada. Tepat saat itu, telepon berdering lagi. Kali ini, Ardi. Saya menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. Suara suami saya langsung terdengar. "Kamu di mana, sayang?" "Di rumah ibu." "Bisa Mas jemput? Pestanya sudah selesai?" Siapa yang masih punya selera makan? Saya terkejut. "Memangnya seheboh itu?" Ardi tertawa getir. "Lebih heboh dari yang kamu kira." "Maksudnya?" Dia menghela napas. "Total biaya pestanya hampir 100 juta. Aku tahu. Tapi ibu baru bayar uang muka." Saya terkejut. "Berapa?" 20 juta. "Jadi masih kurang 80 juta? "Iya." Ponsel saya nyaris jatuh. "Dari mana ibu punya kepercayaan diri sebesar itu?" Di seberang sana, Ardi diam. Lama sekali, baru dia berkata. "Karena ibu mengira uang angpau pernikahan kita masih utuh." Saya teringat hari pernikahan. Tamunya cukup banyak, uang angpau juga tidak sedikit. Tapi setelah menikah, kami harus membayar cicilan apartemen dan membantu merenovasi rumah orang tua saya karena atapnya bocor. Sisanya hanya cukup untuk dana darurat. Saya sudah berkali-kali bilang pada Ardi untuk tidak boros, dia juga setuju. Hanya saja, kami tidak pernah menceritakannya secara detail pada ibu mertua. Mungkin beliau masih mengira rekening itu berisi ratusan juta. "Lalu sekarang bagaimana, Mas?" Pihak catering minta pembayaran. Tamu-tamu masih di sana, sebagian sudah pulang. Kerabat mulai berbisik-bisik. Saya membayangkan pemandangan itu. Sepanjang pagi, Bu Ratih dengan bangga memamerkan pesta besarnya. Sekarang, di akhir acara, beliau kekurangan uang untuk membayar. Bagi orang yang sangat menjunjung tinggi gengsi seperti beliau, ini adalah pukulan telak. "Mas mau aku pulang untuk membantu? Mas mau kamu pulang untuk bicara?" "Kenapa aku?" "Karena ibu mengira kamu marah dan sengaja menahan uang itu." Saya sontak terduduk tegak. "Apa? Mas tahu bukan begitu. Tapi ibu berpikir begitu?" "Iya." Saya merasa ingin tertawa sekaligus menangis. Dari seseorang yang disuruh makan sisa, dalam setengah jam, saya berubah menjadi orang yang memegang kunci penyelesaian pesta. Ibu saya yang duduk di sebelah mendengar samar-samar, hanya bisa menggelengkan kepala. Saya bertanya, "Mas sudah jelaskan pada ibu kalau uangnya tidak banyak lagi?" "Sudah." "Lalu?" "Ibu tidak percaya." Saya tertawa. Tawa kecil yang penuh keputusasaan. "Jadi, ibu mengira aku menyembunyikan uangnya?" "Sepertinya begitu." "Mas percaya padaku, kan? Kamu istriku." Hanya satu kalimat itu, tapi cukup untuk menyenangkan saya. Setidaknya, di saat semuanya kacau, Ardi masih Hari pertama Lebaran seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita, tapi sekarang semuanya terjebak dalam kekacauan yang tak terduga. Tepat saat itu, terdengar suara telepon Ardi dari seberang sana. Dia menjawab. Hanya beberapa detik, suaranya langsung berubah. "Apa?" Saya langsung bertanya. "Ada apa, Mas?" Di seberang sana hening sejenak, lalu Ardi berkata sangat pelan. "Ada yang baru saja datang ke rumah." "Siapa?" "Orang dari pihak catering." "Lalu?" "Dia bilang, yang menandatangani kontrak pestanya bukan ibu." Saya sontak berdiri. "Bukan ibu?" "Iya." "Lalu siapa?" Di seberang sana, terdengar suara riuh. Lalu saya mendengar suara Ardi dengan jelas. Mereka bilang, "Yang tanda tangan kontrak itu, Paman." Belum sempat saya mengerti apa yang terjadi, dari seberang sana, tiba-tiba terdengar suara Bu Ratih berteriak di tengah keramaian. "Tidak mungkin, saya tidak pernah melihat surat itu." Saya mencengkeram ponsel, merasa segalanya baru saja berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Yang menandatangani kontrak itu Paman. Dalam benakku, langsung terbayang wajah Pak Darta, kakak kandung ibu mertuaku. Sejak pulang kampung, aku baru bertemu beliau beberapa kali. Beliau orang yang bicaranya lembut, sudah bertahun-tahun berbisnis material bangunan, dan termasuk yang paling kaya di keluarga. Yang lebih penting, Pak Darta dan ibu mertuaku sangat akrab. Setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Aku mendengar suara Ardi di telepon. "Aku lagi lihat kontraknya sekarang. Di situ benar-benar nama Paman, Mas?" "Iya, tanda tangannya juga tanda tangan Paman." Aku berdiri terdiam sejenak. Ibu yang duduk di sebelahku melihat raut wajahku, lalu bertanya, "Ada apa lagi, Nak?" Aku menceritakan secara singkat. Ibu juga terkejut.
Jadi, ada yang menandatangani kontrak atas nama orang lain? Aku juga tidak mengerti, Bu. Di seberang telepon, Ardi melanjutkan, aku harus ke halaman sekarang, pihak catering minta klarifikasi dokumen. Baiklah, Mas, hati-hati. Kamu jadi pulang? Aku melihat ke arah gerbang. Motor masih terparkir di sana. Di dalam hatiku, rasa sakit dari perlakuan tadi masih ada. Tapi saat ini, rasa penasaran sudah mengalahkan amarah. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku pulang. Ardi menghela napas lega. Mas tunggu. 30 menit kemudian, aku tiba di depan rumah mertua. Pemandangannya jauh berbeda dari saat aku pergi. Suasana meriah siang tadi sudah lenyap. Banyak meja yang masih penuh piring kotor. Tamu-tamu sudah hampir semua pulang, hanya menyisakan beberapa kerabat dekat yang berdiri bergerombol. Suasananya begitu berat, siapapun yang masuk pasti bisa merasakannya. Baru saja aku turun dari motor, beberapa bibi menoleh. Tatapan mereka canggung, ada yang bahkan sengaja menghindar. Mungkin kabar aku pergi di tengah pesta sudah menyebar. Aku langsung masuk ke halaman. Ibu mertua berdiri di dekat satu set meja kursi kayu. Wajahnya tidak lagi seceria pagi tadi. Riasannya sudah luntur karena keringat. Begitu melihatku, beliau langsung menghampiri. Anissa, aku berhenti. Iya, Bu. Beliau menatapku beberapa detik. Mungkin ini pertama kalinya sejak aku menikah, beliau tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya, beliau hanya berkata, kamu sudah pulang. Iya, Bu. Hening sejenak. Jika dalam keadaan normal, mungkin beliau sudah bertanya macam-macam, tapi hari ini, beliau benar-benar tidak punya mood. Saat itu, seorang pria berusia 50-an berpenampilan rapi menghampiri. Dia adalah penanggung jawab dari pihak catering, membawa map tebal di tangannya. Karena keluarga sudah berkumpul, saya ingin menjelaskan sekali lagi. Semua orang menoleh padanya. Yang menandatangani kontrak pesta ini adalah Pak Darta. Dia menunjukkan kontrak itu. Semua biaya tambahan juga disetujui dengan tanda tangan ini. Ibu mertua langsung menggeleng. Tidak benar. Pria itu sedikit terkejut. Maaf Bu, pesta ini memang saya yang atur, tapi yang tanda tangan kontrak adalah Pak Darta. Saya tidak pernah melihat surat ini. Pria itu membuka mapnya. Kami punya rekaman video saat penandatanganan kontrak. Suasana di sekitar langsung hening. Semua orang saling berpandangan. Pak Darta, yang sejak tadi berdiri di belakang, mengerutkan kening. Boleh saya lihat? Penanggung jawab catering memberikan ponselnya. Video diputar. Di layar, tampak kantor perusahaan catering. Seorang pria sedang menandatangani surat. Semua orang langsung mengenali, itu memang Pak Darta. Aku melihat dengan jelas keheranan di wajah ibu mertua. Bahkan Pak Darta sendiri membeku. Beliau menatap lekat layar, lalu berkata pelan, itu memang saya. Bisik-bisik langsung terdengar. Apa paman lupa? Atau mungkin tanda tangan untuk membantu adiknya, pasti begitu. Pak Darta menggeleng. Saya ingat, hari itu saya menandatangani kontrak lain. Semua orang menatapnya. Beliau melanjutkan. Hari itu, Ratih meneleponku ke kota. Ibu mertua mengangkat kepala. Aku menelepon Mas? Iya, kapan aku menelepon? Pak Darta mengerutkan kening. Bulan lalu. Bu Ratih semakin bingung. Aku tidak pernah menelepon. Suasana mulai aneh. Penanggung jawab catering juga tampak bingung. Maaf, tapi kami bekerja sesuai dokumen, kami tidak bisa seenaknya mengubah informasi. Tepat saat itu, Ardi datang, membawa setumpuk kertas. Pak, panggilnya pada penanggung jawab. Iya, Mas? Boleh saya lihat semua berkasnya? Mereka berdua duduk di meja. Lembar demi lembar kertas dikeluarkan. Formulir pemesanan, daftar menu, lembar konfirmasi, tagihan. Aku berdiri di belakang, memperhatikan. Tiba-tiba, Ardi berhenti di satu lembar kertas. Dia menatapnya lama, lalu mengangkat kepala. Tulisan ini tulisan siapa? Semua orang melihat. Di sudut bawah, ada tulisan tangan, tambah 2 meja VIP. Penanggung jawab menjawab, itu permintaan klien. Siapa yang minta? Seorang ibu-ibu. Kami kira dari pihak keluarga. Ibu mertua langsung berkata, saya tidak minta. Penanggung jawab semakin bingung. Beliau memakai kebaya ungu. Seluruh halaman hening. Aku melihat tatapan semua orang serentak mengarah pada satu orang. Bibi Lastri, adik kandung ibu mertua. Beliau sejak tadi duduk di sudut halaman,
Melihat semua orang menatapnya, beliau terkejut. Saya, penanggung jawab itu memperhatikan baik-baik. Sepertinya iya, Bu. Bibi Lastri sontak berdiri. Saya kan cuma bercanda. Apa? Hari itu saya ikut Mbak Ratih. Ibu mertua menoleh tajam. Kapan kamu ikut aku? Bibi Lastri membeku. Mungkin beliau sadar baru saja salah bicara. Seorang bibi lain langsung menyela. Tunggu dulu. Jadi, waktu pesan catering, siapa yang ikut Bu Ratih? Ibu mertua berpikir sejenak. Hari itu saya sedang tidak enak badan. Saya minta Lastri mampir ke kantor catering untuk ambil daftar menu. Semua orang saling berpandangan. Potongan-potongan puzzle mulai tersambung. Bibi Lastri menunduk, kedua tangannya saling meremas. Ibu mertua menghampirinya. Lastri, jelaskan. Apa yang kamu lakukan? Bibi Lastri menelan ludah. Waktu itu kupikir. Pikir apa? Rumah kita kan bikin pesta besar, jadi harus yang pantas. Wajah ibu mertua mulai pucat. Bibi Lastri berbisik. Awalnya menunya cuma sekitar 60 juta. 60 juta? Kupikir terlalu sedikit. Terdengar helaan napas dari seluruh halaman. Bahkan aku pun terkejut. Bibi Lastri melanjutkan. Jadi, aku minta mereka ganti beberapa menu. Ganti berapa banyak? Naik sedikit saja. Penanggung jawab catering berdeham. Sebenarnya, naiknya dari 60 juta menjadi hampir 100 juta. Seluruh halaman hening. Bibi Lastri menunduk dalam-dalam. Kupikir Mbak punya uangnya. Ibu mertua berdiri seperti patung. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Selama ini, beliau selalu menjadi orang yang mengendalikan segalanya. Hari ini, untuk pertama kalinya, beliau sadar bahwa pesta yang paling dibanggakannya ternyata punya banyak sekali hal di luar kendalinya. Tapi yang paling mengejutkanku adalah beliau tidak marah. Beliau hanya duduk di kursi, bahunya terkulai. Lama sekali, baru beliau bertanya. Masih kurang berapa? Penanggung jawab membuka catatannya. 78 juta. Beberapa kerabat langsung saling berpandangan. Angka itu tidak kecil, apalagi di hari pertama Lebaran. Tepat saat itu, Pak Darta tiba-tiba mengambil map dokumen. Beliau memeriksanya dengan teliti, lembar demi lembar, lalu wajahnya berubah. Tunggu dulu. Semua orang serentak menoleh. Beliau menunjuk satu sudut kertas. Di sini ada satu tanda tangan lagi. Penanggung jawab terkejut. Di mana, Pak? Bapak itu meletakkan jarinya di bagian bawah kontrak. Saya tidak tanda tangan di sini. Aku melihatnya. Benar, di bawah tanda tangan Pak Darta, ada satu goresan tanda tangan lain yang sangat kecil, nyaris tersembunyi. Penanggung jawab mengambilnya, memeriksanya. Wajahnya perlahan berubah. Ini? Ibu mertua langsung bertanya. Ada apa? Pria itu ragu sejenak, lalu berkata pelan. Jika tanda tangan ini asli, maka yang bertanggung jawab atas pembayaran bukanlah keluarga ibu. Semua orang sontak berdiri. Pak Darta bahkan merebut kertas itu. Karena tepat di bawah tanda tangan itu, tertera sebuah nama yang membuat seisi halaman membeku. Nama seseorang yang sejak pagi tadi belum pernah disebut. Nama sepupu kami, Budi, yang baru saja meninggalkan pesta kurang dari 1 jam yang lalu. Nama Budi tertera di bagian bawah kontrak, bagaikan batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang, membuat semua orang terhenyak. Budi adalah putra dari paman bungsu dari pihak ayah, usianya baru 32 tahun, bekerja sebagai agen properti di kota. Dia pandai bicara, ramah pada semua orang, dan selalu siap membantu. Sejak pagi tadi, Budilah yang paling sibuk di pesta. Kadang menyambut tamu, kadang mengatur parkir, kadang berdiri di samping ibu mertua, menjelaskan menu pada kerabat seolah dialah tuan rumahnya. Tapi sekarang, namanya muncul di dalam kontrak. Penanggung jawab catering melihat sekeliling. Saya rasa kita perlu memanggil Mas Budi kembali. Pak Darta langsung mengambil ponsel. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, masih tidak ada jawaban. Panggilan ketiga, nomornya tidak dapat dihubungi. Beberapa bibi mulai saling berpandangan. Perasaan tidak enak menyebar dengan cepat. Ibu mertua duduk diam di kursi, kedua tangannya mencengkeram ujung taplak meja. Beliau tidak berkata apa-apa, tapi aku melihat wajahnya semakin pucat. Sejak pagi tadi, rentetan kejadian ini membuatnya nyaris kehabisan tenaga untuk bereaksi. Bibi Lastri di sebelahnya juga tidak lebih baik. Beliau menunduk, tidak berani menatap siapapun. Pak Darta meletakkan ponselnya. Aku telepon istrinya. Semua orang menunggu.
Beberapa menit kemudian, beliau mengerutkan kening. Dia tidak di rumah. Kemana Mas? Istrinya bilang, Budi belum pulang sejak pagi. Suasana semakin tegang. Penanggung jawab catering berdeham. Sebenarnya, masalah ini belum tentu serius. Beberapa orang menoleh. Pria itu membuka mapnya. Kami hanya perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran. Tapi orangnya menghilang. Itulah kenapa perlu diklarifikasi. Tiba-tiba, Ardi bersuara. Pak, boleh saya lihat lagi bagian tanda tangannya? Penanggung jawab memberikan kertas itu. Ardi membacanya dengan saksama. Aku berdiri di sampingnya. Suamiku adalah orang yang sangat teliti. Semakin tegang situasinya, dia semakin tenang. Lama sekali, baru dia menunjuk informasi di bagian bawah kontrak. Bapak yakin ini tanda tangan asli? Pria itu terkejut. Tentu saja, kenapa? Bukan. Ardi melihatnya lagi beberapa detik, lalu bertanya. Waktu tanda tangan kontrak, ada uang muka? Ada. Berapa? 20 juta. Ibu mertua langsung mengangkat kepala. 20 juta itu uang saya. Semua orang menoleh. Beliau melanjutkan. Hari itu saya memberikan uang tunai pada Budi. Aku sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya hari ini, sebuah detail penting terungkap. Pak Darta mengerutkan kening. Kamu kasih uang padanya? Iya. Kapan? Lebih dari sebulan yang lalu. Kenapa kamu tidak bilang? Ibu mertua menghela napas. Kupikir masalahnya sederhana. Beliau berhenti sejenak. Aku memintanya untuk memesan catering. Seluruh halaman kembali hening. Potongan-potongan puzzle mulai tersambung. Budi ditugaskan memesan catering. Bibi Lastri menyarankan untuk menambah menu. Ibu mertua memberikan uang muka. Setelah itu, semua orang mengira semuanya sudah beres. Tidak ada yang memeriksa ulang, tidak ada yang membaca kontrak dengan teliti, tidak ada yang mengonfirmasi total biaya akhir. Sampai hari ini, aku menatap wajah ibu mertua. Beliau duduk tegak, tapi matanya tidak lagi menunjukkan kepercayaan diri seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kelelahan seorang wanita yang terbiasa mengendalikan segalanya, tapi tiba-tiba menyadari ada terlalu banyak hal di luar kendalinya. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari arah gerbang. Loh, kok pestanya belum selesai? Semua orang serentak menoleh. Itu Pak RT. Beliau baru saja pulang bersilaturahmi. Melihat suasana tegang, beliau terdiam. Ada apa ini? Tidak ada yang menjawab. Beliau melihat sekeliling, lalu tersenyum. Kukira ada ronde kedua. Entah karena terlalu lelah atau terlalu stres, beberapa bibi tiba-tiba tertawa. Tawa yang sangat pelan, tapi cukup untuk sedikit mencairkan suasana. Pak RT menarik kursi, duduk, coba ceritakan. Hanya beberapa menit, seluruh cerita diringkas. Setelah mendengar, Pak RT menopang dagu, berpikir. Sepertinya tadi pagi aku bertemu Budi. Semua orang langsung menoleh. Pak Darta bertanya cepat, di mana? Di pom bensin di jalan raya. Jam berapa? Sekitar jam 11 lebih. Ibu mertua mengerutkan kening. Jam segitu kan dia masih di rumah. Pak RT menggeleng. Tidak, aku lihat dia bawa 2 koper. Seluruh halaman seolah membeku. 2 koper. Jantungku berdebar lebih kencang. Pak RT melanjutkan. Aku sempat tanya mau kemana hari lebaran. Dia bilang ada urusan mendadak di kota. Suasana yang baru saja sedikit cair, kembali menegang. Penanggung jawab catering melihat jam. Saya sangat mengerti, tapi perusahaan juga perlu menyelesaikan administrasi. Pak Darta mengangguk. Saya paham. Beri kami sedikit waktu lagi. Pria itu berpikir, lalu setuju. Beliau berdiri. Sampai jam 5 sore nanti, jika belum ada kepastian siapa yang membayar, kami terpaksa akan menindaklanjuti sesuai kontrak. Setelah berkata begitu, beliau pergi. Halaman kembali sunyi. Aku melihat jam, baru lewat jam 2 siang. Masih ada waktu kurang dari 3 jam. Di saat semua orang bingung, tiba-tiba ponsel Ardi berdering. Dia melihat layar, wajahnya langsung berubah. Budi. Beberapa orang sontak berdiri. Angkat, cepat. Ardi menyalakan pengeras suara. Terdengar suara lalu lintas yang ramai dari seberang sana. Budi bicara cepat. Mas Ardi? Budi, kamu di mana? Aku lagi di jalan, Mas. Jalan mana? Dengarkan aku dulu. Suara Budi terdengar sangat lelah, bahkan sedikit serak. Ibu mertua mendekati ponsel.
Budi. Iya, Tante. Ada apa ini? Hening sejenak, lalu Budi berkata, Tante jangan khawatir. Tante tanya aku di mana, aku pasti akan pulang. Kapan? Sekitar 1 jam lagi. Pak Darta membentak pelan. Apa yang kamu lakukan? Jelaskan. Budi menghela napas. Paman, aku sedang menyelesaikannya. Menyelesaikan apa? Masalah uang pesta. Semua orang saling berpandangan, tidak ada yang mengerti, aku juga. Jika Budi sendiri yang terlibat dalam kontrak, apa yang sedang dia selesaikan? Pak Darta bertanya lagi. Kamu mengambil uang siapa? Aku tidak mengambil apa-apa. Lalu kontrak itu? Di seberang sana, Budi diam lama sekali. Suara kendaraan masih terdengar riuh. Akhirnya, dia mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang terpana. Tante Ratih bukan satu-satunya yang memintaku memesan catering. Ibu mertua langsung mengerutkan kening. Maksudmu? Sebelum tante meneleponku. Kenapa? Sudah ada orang lain yang menemuiku. Orang lain? Orang itu memberiku 50 juta. Seluruh halaman serentak terkejut. Budi melanjutkan. Orang itu bilang, pesta kali ini harus menjadi yang termegah di keluarga kita. Aku melihat tangan ibu mertua gemetar. Pak Darta mendekat, siapa yang memberimu uang? Budi tidak langsung menjawab. Di seberang sana hanya terdengar napasnya yang berat. Lama sekali, baru suaranya terdengar lagi. Aku tidak mau bicara di telepon. Kalau begitu cepat pulang. Aku sedang dalam perjalanan. Siapa orang itu? Budi diam lagi beberapa detik, lalu berkata sangat pelan. Kalau aku sebutkan sekarang, tidak akan ada yang percaya. Tepat saat itu, panggilan tiba-tiba terputus. Ardi menelepon kembali. Nomornya di luar jangkauan. Semua orang berdiri membeku. Angin sore mulai bertiup, menerbangkan beberapa serbet kertas di halaman yang berantakan. Ibu mertua duduk kembali di kursi. Kali ini, beliau tidak lagi menatap siapa-siapa, hanya menatap lurus ke arah gerbang, seolah sedang menunggu sebuah jawaban. Jawaban yang mungkin akan mengubah total semua yang dipikirkan orang sepanjang hari ini. Dan tepat saat itu, dari ujung gang, terdengar suara klakson mobil. Sebuah mobil hitam perlahan berhenti di depan gerbang. Orang pertama yang turun bukanlah Budi, melainkan seorang wanita parubaya yang mengenakan gamis berwarna hijau tua. Begitu melihatnya, raut wajah ibu mertuaku langsung berubah. Beliau sontak berdiri, bibirnya sedikit gemetar. Karena wanita yang baru saja muncul adalah Bu Sari, kakak kandungnya, yang sudah tidak pernah beliau ajak bicara selama hampir 10 tahun. Saat melihat Bu Sari turun dari mobil, ibu mertuaku berdiri mematung, seolah baru saja bertemu dengan kenangan yang sudah lama ingin dilupakannya. Seluruh halaman hening, para tetua di keluarga mengenali Bu Sari. Ada yang berbisik, Bu Sari pulang. Sudah hampir 10 tahun, kenapa pulangnya pas hari ini? Aku menoleh ke Ardi. Dia berbisik. Itu uakku, kakak kandung ibu. Iya. Kenapa tidak pernah saling sapa? Ardi menghela napas pelan. Cerita lama orang tua. Belum sempat aku bertanya lagi, Bu Sari sudah melangkah masuk ke halaman. Beliau mengenakan gamis hijau tua, rambutnya disanggul rapi. Posturnya masih sangat anggun meski usianya sudah di atas 60. Yang paling menarik perhatianku adalah matanya. Tenang, berwibawa, sangat kontras dengan ketegangan yang menyelimuti keluarga kami. Beliau berhenti di hadapan ibu mertuaku. Kakak beradik itu saling menatap lama sekali. Tidak ada yang bicara, para paman dan bibi juga tidak berani bersuara. Akhirnya, Bu Sari tersenyum sangat tipis. Selamat Lebaran. Ibu mertuaku mengatupkan bibirnya. Beberapa saat kemudian, baru beliau menjawab, untuk apa kamu pulang? Pertanyaan itu terdengar dingin, tapi aku sadar suara ibu mertuaku bergetar. Bu Sari tidak langsung menjawab. Beliau melihat sekeliling halaman, melihat meja-meja pesta yang belum dibereskan, melihat wajah-wajah tegang, lalu melirik map dokumen di meja. Aku dengar di sini ada masalah. Ibu mertuaku tertawa sinis, beritanya cepat sekali. Tidak secepat orang dalam yang bercerita. Suasana langsung terasa berbeda. Bu Ratih menoleh ke sekeliling, tidak ada yang bersuara. Bu Sari menarik kursi dan duduk, seolah beliau bukan tamu, tapi seseorang yang sudah sangat akrab dengan rumah ini. Tentu saja, ini adalah rumah tempat beliau dibesarkan bersama saudara-saudaranya. Hanya saja, sudah bertahun-tahun beliau tidak kembali. Pak Darta yang pertama bersuara. Kamu sudah tahu apa yang terjadi? Tahu sedikit. Lalu menurutmu bagaimana?
Bu Sari melirik kontrak itu. Budi di mana? Semua orang saling berpandangan. Ibu mertua menjawab, dia sedang dalam perjalanan pulang. Bu Sari mengangguk. Bagus. Hanya satu kata, tapi membuatku merasa beliau tahu sesuatu. Perasaan aneh muncul di hatiku, seolah beliau sudah mempersiapkan semua ini. Di tengah kebingungan, ponsel Pak Darta berdering lagi. Budi. Kali ini, semua orang langsung menyalakan pengeras suara. Suara Budi terdengar. Saya sudah mau sampai. Kamu di mana? Sekitar 10 menit lagi. Siapa perempuan yang memberimu 50 juta itu? Di seberang sana hening, lalu Budi bertanya balik. Uwaksari sudah sampai? Seluruh halaman serentak menoleh ke arah Bu Sari. Pak Darta mengerutkan kening. Sudah. Dia yang mengantarmu pulang? Iya, Paman. Panggilan berakhir. Suasana semakin membingungkan. Semua mata tertuju pada Bu Sari, beliau tetap tenang, bahkan meraih secangkir teh di meja dan menyesapnya sedikit. Ibu mertuaku akhirnya tidak tahan lagi. Kamu tahu sesuatu, kan? Bu Sari meletakkan cangkirnya. Tahu sebagian. Kalau begitu, katakan. Kamu benar-benar mau dengar? Ibu mertuaku menatap lurus ke arah kakaknya. Sudah sampai begini. Bu Sari menghela napas. Matanya menatap ke halaman tempat meja-meja pesta masih berantakan. Ratih. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memanggil nama ibu mertuaku secara langsung dengan nada yang begitu akrab sekaligus jauh. Waktu kecil, apa yang paling kamu suka? Ibu mertuaku mengerutkan kening. Kenapa menanyakan itu? Jawab saja. Aku tidak ingat. Kamu ingat. Bu Sari tersenyum. Yang paling kamu suka adalah menjadi lebih baik dari orang lain. Seluruh halaman hening. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Apa maksudmu? Waktu kecil, lihat tetangga beli sepeda baru, kamu juga merengek minta dibelikan. Itu sudah puluhan tahun yang lalu. Lihat teman pakai baju lebih bagus, kamu menangis seharian. Ibu mertuaku mulai kesal. Kamu datang ke sini untuk mengungkit masa lalu? Bu Sari menggeleng. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Mengingatkan apa? Mengingatkan tentang hal-hal yang kau kejar seumur hidupmu. Para tetua di keluarga diam. Mungkin mereka juga tahu sebagian cerita masa lalu itu. Aku duduk di samping Ardi. Untuk pertama kalinya, aku memahami ibu mertuaku lebih dalam. Sejak pertama bertemu, aku sudah merasakan gengsinya yang sangat besar, tapi tidak pernah berpikir itu berakar dari masa lalu yang begitu jauh. Bu Sari melanjutkan. Waktu ayah meninggal. Dengarkan aku dulu. Suaranya masih sangat lembut, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Waktu ayah meninggal, beliau meninggalkan sebidang tanah untuk kita semua. Aku melihat Pak Darta menunduk. Beliau tahu cerita ini. Mungkin semua tetua di keluarga tahu. Aku sudah memberikan bagianku padamu 10 tahun yang lalu. Aku tahu. Lalu kenapa diungkit lagi? Bu Sari menatap adiknya. Karena sejak hari itu, kau selalu berpikir aku menyalahkanmu. Ibu mertuaku tertegun sejenak. Sangat singkat, tapi aku melihat beliau benar-benar terkejut. Bu Sari melanjutkan. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Lalu kenapa kau pergi? Karena aku lelah. Seluruh halaman hening. Aku lelah setiap kali kita bertemu, kau selalu membanding-bandingkan. Setiap kali kumpul keluarga, kau selalu membuktikan dirimu lebih sukses dari yang lain. Aku tidak mau bersaing, aku juga tidak mau bertengkar. Jadi, aku pergi. Ibu mertuaku tidak berkata apa-apa. Tangannya mencengkeram pinggiran kursi. Aku tanpa sadar teringat pesta hari ini, teringat 2 meja makan, teringat tatapan ibu mertua saat memamerkan lobster dan kepiting pada kerabat. Tiba-tiba, semuanya menjadi lebih mudah dipahami. Ada orang yang hidup terlalu lama dalam ketakutan dianggap remeh, sampai mereka tidak sadar sedang menyakiti orang lain. Tepat saat itu, di luar gerbang terdengar suara mobil berhenti mendadak. Semua orang serentak menoleh. Budi sudah pulang, dia turun dari mobil dengan wajah lelah, kemejanya kusut, dahinya berkeringat. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah orang yang datang bersamanya. Seorang pria berusia 50-an, berkacamata, berpakaian rapi, membawa sebuah tas kerja. Budi melangkah masuk ke halaman. Belum ada yang sempat bertanya, dia sudah menunduk, saya minta maaf. Ibu mertua berdiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Budi melihat sekeliling, lalu tatapannya berhenti pada Bu Sari. Uak. Beliau mengangguk pelan. Budi menarik napas dalam-dalam. Yang memberi saya 50 juta. Seluruh halaman menahan napas. Adalah Uak Sari.
Suasana seolah membeku, bahkan aku pun tidak percaya. Ibu mertuaku menatap kakaknya, matanya penuh keterkejutan. Kamu? Bu Sari tidak menyangkal. Iya. Kenapa? Karena aku ingin kau merayakan Lebaran dengan gembira. Jawaban itu membuat semua orang semakin bingung. Ibu mertuaku nyaris tertawa. Lebaran yang gembira dan berakhir seperti ini? Bu Sari menoleh ke pria yang datang bersama Budi. Pak Jaka. Pria itu melangkah maju, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah map tebal. Budi berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Sementara Bu Sari menatap lurus ke arah adiknya, sebelum kita bicara soal uang pesta, kurasa kau perlu melihat ini dulu. Ibu mertuaku mengerutkan kening. Apa itu? Pria itu dengan perlahan meletakkan map itu di meja, lalu membuka halaman pertama. Saat melihat tulisan di dalamnya, wajah ibu mertuaku langsung pucat pasi. Karena itu bukanlah berkas tentang pesta, melainkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan rumah yang sedang beliau tinggali. Rumah yang selama 10 tahun ini selalu beliau yakini sudah sepenuhnya menjadi miliknya. Saat melihat map berisi dokumen rumah diletakkan di meja, raut wajah ibu mertuaku berubah total. Sejak pagi tadi, beliau sudah melewati berbagai macam emosi bingung, cemas, marah, malu, tapi kali ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Seperti seseorang yang sedang berdiri di atas tanah yang kokoh, lalu tiba-tiba menyadari ada retakan besar di bawah kakinya. Beliau menatap lekat sampul map itu, bibirnya sedikit bergetar. Ini apa? Pria bernama Pak Jaka menjawab dengan perlahan, ini adalah arsip dokumen terkait kepemilikan rumah ini. Rumahku, memangnya ada apa? Suara Bu Ratih meninggi. Bu Sari tetap duduk tenang. Baca saja dulu. Aku tidak mengerti permainan apa yang sedang kau mainkan. Tidak ada yang bermain-main. Suasana di halaman kembali menegang. Aku berdiri di samping Ardi, hatiku penuh keraguan. Sebuah pesta lebaran, sebuah tagihan yang belum lunas, sebuah kontrak yang aneh, dan sekarang muncul dokumen properti. Semua ini sudah jauh melampaui apa yang kubayangkan saat aku meninggalkan rumah hanya karena sebuah meja makan. Ibu mertuaku akhirnya mengambil map itu. Beliau membuka halaman pertama, membaca beberapa baris, lalu membalik halaman berikutnya. Hanya beberapa detik, tangannya tiba-tiba berhenti. Aku melihat dengan jelas jari-jarinya gemetar. Pak Darta langsung mendekat. Ada apa, Ratih? Ibu mertuaku tidak menjawab. Beliau hanya menatap lekat selembar kertas, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Darta membungkuk untuk melihat. Seketika, beliau juga tertegun. Aku tidak bisa melihat isinya, tapi reaksi mereka berdua sudah cukup membuat semua orang tegang. Bibi Lastri bertanya dengan tidak sabar, sebenarnya ada apa? Lama sekali, baru Pak Darta mengangkat kepala. Suaranya merendah. Tanah ini. Beliau menatap adiknya, kau tidak pernah membaca dokumennya dengan teliti? Ibu mertuaku mengangkat kepala, matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Beliau tidak menyelesaikan kalimatnya. Bu Sari menghela napas, sudah kuduga. Aku mulai merasa cerita ini tidak sederhana. 10 tahun yang lalu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang berhubungan dengan rumah ini, dengan perpisahan kedua kakak beradik ini, dan dengan obsesi ibu mertuaku untuk selalu menjadi lebih baik dari orang lain. Pak Jaka membuka satu bundel kertas lagi. Mohon izin saya jelaskan. Semua orang menoleh. Pria itu berkata perlahan. 10 tahun yang lalu, saat proses balik nama rumah ini, ibu mertuaku langsung menyela. Rumah ini warisan dari orang tua untukku. Benar. Lalu ada apa lagi? Pak Jaka mengangguk. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ibu perhatikan. Seluruh halaman hening. Yang melunasi seluruh utang rumah ini di bank saat itu, beliau berhenti sejenak, adalah Bu Sari. Bisik-bisik langsung terdengar di mana-mana. Aku menoleh ke Bu Sari. Beliau tetap tenang, seolah ini adalah hal yang sangat biasa. Sementara itu, ibu mertuaku benar-benar membeku. Aku tidak tahu, suaranya mengecil. Pak Jaka melanjutkan. Saat itu, rumah ini sedang digadaikan. Pihak bank meminta pelunasan sebelum proses selesai. Jumlahnya saat itu hampir 400 juta. 400 juta, 10 tahun yang lalu, adalah uang yang sangat besar. Aku melihat para kerabat, semuanya terkejut. Ibu mertuaku menggeleng, tidak mungkin. Kukira uangnya dari hasil penjualan tanah. Bu Sari tersenyum tipis, senyum yang sedikit lelah.
Uang penjualan tanah hanya cukup untuk sebagian. Sisanya, aku yang tambahkan. Ibu mertuaku duduk di kursi, matanya terbuka lebar, seolah semua yang diyakininya selama 10 tahun ini mulai runtuh. Bibi Lastri di sebelahnya juga terperangah. Mbak Sari tidak pernah bilang, "Untuk apa aku bilang?" Tapi itu uang yang sangat besar. Bu Sari menatap adiknya. "Saat itu, kau baru melahirkan Ardi. Suamimu baru kehilangan pekerjaan. Utang bank sudah jatuh tempo. Kalau tidak diselesaikan, rumah ini akan disita." Seluruh halaman hening. Aku tanpa sadar melirik Ardi. Dia juga tertegun. Jelas, dia tidak pernah tahu soal ini. Bukan hanya dia, mungkin seluruh keluarga tidak tahu. Bu Sari melanjutkan, "Ayah sudah meninggal. Ibu saat itu sakit-sakitan. Kalau rumah ini juga hilang, apalagi yang tersisa dari keluarga kita?" Ibu mertuaku menunduk, tidak berkata apa-apa. Angin sepoi-sepoi meniup beberapa taplak meja. Tiba-tiba aku teringat, sejak aku menjadi menantu, setiap kali nama kakaknya disebut, ibu mertua selalu menghindar. Pernah aku bertanya, beliau hanya menjawab singkat, "Orang sombong." Saat itu aku pikir mereka bertengkar karena uang. Sekarang aku baru sadar, masalahnya jauh lebih rumit, bukan uang, tapi harga diri. Bu Sari menyesap tehnya lagi, lalu menatap adiknya. "Kau tahu kenapa aku tidak bilang?" Ibu mertuaku masih diam. "Karena aku tidak mau kau merasa berutang budi." Seorang bibi di antara kerabat menghela napas. Pak Darta juga menggeleng. Jelas, para tetua sedang mengingat kembali kejadian masa lalu. Kupikir. Ibu mertuaku akhirnya bersuara. "Kupikir apa? Kupikir kau merebut rumah ini." Bu Sari tertawa. Tawa yang sangat pelan tapi penuh keputusasaan. "Aku sudah tinggal di kota lebih dari 20 tahun. Punya rumah sendiri, punya pekerjaan. Untuk apa aku merebut rumah di kampung?" Pertanyaan itu membuat ibu mertuaku tidak bisa menjawab. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang selalu kuat, kini begitu bingung, seolah selama bertahun-tahun ini, beliau telah salah memahami sesuatu yang sangat penting. Tepat saat itu, Budi bersuara. "Tante Ratih." Semua orang menoleh. Pemuda itu berdiri tegak, matanya penuh penyesalan. "Saya juga salah." Ibu mertuaku menatap keponakannya. "Katakan." Budi menarik napas dalam-dalam. "Hari itu, Uwak Sari menemui saya." "Iya." "Beliau meminta saya membantu satu hal." "Menambah menu?" "Bukan." Seluruh halaman terkejut. Budi menggeleng. "Soal menambah menu itu inisiatif saya sendiri." Bibi Lastri langsung menoleh tajam. "Apa?" Budi menunduk. "Saya mendengar Bibi Lastri bilang pestanya harus besar, biar tidak kalah dari keluarga paman. Saya pikir, kalau ditambah beberapa menu juga tidak apa-apa." Bibi Lastri pukat. Budi melanjutkan. "Saya salah. Saya kira tante mampu membayarnya." Ibu mertuaku memejamkan mata, tangannya terkepal. Lama sekali, baru beliau membukanya. "Kenapa kau tidak bertanya padaku?" Budi tersenyum getir. "Karena saya pikir tante pasti akan setuju." Beberapa kerabat menghela napas. Banyak sekali masalah di dunia ini yang berawal dari asumsi. Mengira orang lain mengerti, mengira orang lain setuju, mengira orang lain tidak akan tersinggung. Tapi kenyataannya seringkali berbeda. Budi melanjutkan. "Lalu, 50 juta dari Uwak Sari." Dia menoleh ke Bu Sari. "Untuk apa?" tanya ibu mertua. Budi diam sejenak, lalu menjawab pelan. "Uwak bilang, jika hari ini semuanya terjadi persis seperti yang beliau duga, seluruh halaman tegang, maka uang itu akan dipakai untuk hal lain." Ibu mertuaku mengerutkan kening. "Hal apa?" Budi menatap Bu Sari, seolah meminta izin. Beliau hanya mengangguk pelan. Budi membuka ransel yang dibawanya, mengeluarkan sebuah amplop kuning besar. Di dalamnya ada banyak sekali kertas. Aku melihat ada fotokopi, ada rekam medis, ada kwitansi. Budi meletakkan semuanya di meja. "Tante Ratih, inilah alasan Uwak Sari pulang hari ini." Ibu mertuaku menatap tumpukan kertas itu dengan bingung. "Apa ini?" Budi menelan ludah, suaranya melambat. "Selama 3 tahun terakhir, Uwak Sari diam-diam terus mengirim uang untuk biaya pengobatan nenek." Seluruh halaman seolah membeku. Ibu mertuaku sontak berdiri dari kursi. "Apa katamu?" Budi membuka kwitansi pertama, meletakkannya tepat di hadapan semua orang. Di atasnya, tertera rincian biaya pengobatan.
Nama pasien hanya satu, Bu Lasmi. Ibu dari Bu Ratih dan Bu Sari, yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nama Bu Lasmi yang tertera di kwitansi itu membuat seluruh halaman hening. Tidak ada lagi yang memikirkan pesta, tidak ada lagi yang membahas utang 78 juta, tidak ada lagi yang peduli siapa duduk di meja mana. Semua mata tertuju pada tumpukan kertas di meja dan pada wanita yang berdiri membeku di tengah halaman, ibu mertuaku. Bu Ratih mengambil kwitansi itu. Matanya membaca setiap baris, tanggal, nama rumah sakit, rincian pembayaran, tanda tangan konfirmasi. Setiap kali membalik halaman, raut wajahnya semakin berubah. Aku melihat dengan jelas, itu bukan lagi amarah, bukan juga sekadar keterkejutan. Itu adalah perasaan seseorang yang baru sadar telah melewatkan terlalu banyak hal, suaranya menjadi serak. Ini semua, Budi yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan. Iya, Tante. Ibu sakit, aku tahu. Iya, Tante. Tapi aku tetap mengirim uang. Budi diam sejenak, lalu menjawab sangat pelan. Iya, Tante. Bu Ratih mengangkat kepala. Aku mengirim uang setiap bulan. Kamu tahu itu. Lalu kenapa? Kalimatnya terputus, karena beliau sendiri mulai sadar. Mengirim uang tidak sama dengan mengetahui segalanya. Budi mengambil satu bundel kertas lagi dari amplop. Tante lihat lagi yang ini. Bu Ratih membukanya. Kali ini, rincian biaya perawatan, biaya operasi, biaya obat-obatan. Sangat banyak, lebih banyak dari yang pernah beliau bayangkan. Pak Darta yang berdiri di sampingnya melihat sekilas, lalu menghela napas. Sari benar-benar menyimpannya rapat-rapat. Bibi Lastri bingung. Aku sama sekali tidak tahu. Bu Sari duduk diam. Sejak awal, beliau tidak menjelaskan, tidak membela diri. Beliau hanya membiarkan kertas-kertas itu bercerita. Aku sadar, ada hal-hal yang jika diceritakan dengan kata-kata, orang lain mungkin akan ragu. Tapi kertas-kertas tua dengan stempel merah tidak bisa berbohong. Ibu mertuaku terus membalik halaman. Di dalam sebuah amplop yang lebih kecil, ada banyak sekali bukti transfer. Nama pengirimnya sama, Sari. Rutin, setiap bulan, selama 3 tahun. Bu Ratih terduduk di kursi. Aku melihat matanya memerah. Ini pertama kalinya sejak aku menjadi menantu, aku melihatnya seperti ini. Biasanya beliau sangat tegar. Ada masalah apapun, selalu diselesaikan sendiri, jarang menunjukkan emosi. Tapi hari ini, segalanya seolah di luar batas kemampuannya. Kenapa? Akhirnya beliau menatap kakaknya. Kenapa kau tidak bilang? Bu Sari menatap adiknya, matanya sangat tenang. Untuk apa aku bilang, beliau ibu kita berdua? Benar. Lalu kenapa kau sembunyikan? Bu Sari tersenyum tipis, senyum yang sedikit sedih. Dulu, setiap kali aku telepon, kau selalu bilang jangan ikut campur urusan keluargamu. Ibu mertuaku terdiam. Kau masih ingat? Seluruh halaman hening. Mungkin beliau ingat, karena aku melihat tatapannya tiba-tiba beralih ke arah lain. Bu Sari melanjutkan. Saat ibu pertama kali masuk rumah sakit, aku meneleponmu. Kau bilang sedang sibuk mengurus pembangunan rumah. Ibu mertuaku menunduk. Saat ibu pindah rumah sakit, aku meneleponmu lagi. Kau bilang sedang ada penandatanganan kontrak. Setiap kalimat yang diucapkan sangat lembut. Tidak menuduh, tidak menyindir. Tapi justru itu yang membuat pendengarnya merasa lebih berat daripada kritikan apapun. Aku mengirim uang, kata Bu Ratih pelan. Aku tidak menelantarkan ibu. Aku tahu. Beberapa detik kemudian, Bu Sari berkata perlahan, tapi kau tidak pernah bertanya apa yang ibu butuhkan. Tidak ada yang bersuara. Bahkan Pak Darta hanya menatap lantai, tanpa sadar, aku teringat ibu sendiri. Pernah suatu kali beliau sakit punggung. Aku mengirim uang, beliau berterima kasih. Tapi malam itu, aku tetap menelepon untuk bertanya apakah beliau sudah makan. Mungkin orang tua terkadang lebih membutuhkan perhatian daripada uang di rekening. Suasana yang hening itu tiba-tiba dipecah oleh tawa kecil. Semua orang menoleh. Itu Pak RT. Beliau melambaikan tangan. Maaf. Tiba-tiba aku teringat kejadian dulu. Beberapa orang menatapnya. Beliau tersenyum ramah. Dulu waktu Bu Lasmi dirawat, setiap hari saya lihat Bu Sari bolak-balik. Tapi setiap ditanya, selalu bilang sedang liburan. Beberapa kerabat tertawa kecil. Tawa yang cukup untuk sedikit mencairkan suasana. Pak RT melanjutkan. Sementara Bu Ratih mengira kakaknya sedang bersenang-senang. Bu Ratih mengangkat kepala, matanya penuh keterkejutan.
Liburan? Bu Sari tertawa. Waktu itu, aku tidak mau kau merasa bersalah. Lagi pula, kau punya keluarga sendiri. Hening sejenak. Lalu, tiba-tiba, ibu mertuaku menangis. Bukan tangisan keras, tapi air mata yang mengalir tanpa suara. Aku belum pernah melihatnya seperti ini, bahkan Ardi pun tertegun. Mungkin sejak kecil, dia belum pernah melihat ibunya menangis. Beliau mencoba menyeka air matanya, tapi semakin diseka, semakin deras. Kukira. Suaranya tercekat. Kukira kau membenciku. Bu Sari diam sejenak, lalu menjawab. Aku pernah marah. Marah karena kau selalu berpikir yang terburuk tentangku, tapi benci, tidak pernah. Beberapa bibi di keluarga menunduk. Tidak ada yang bicara. Hubungan keluarga terkadang memang aneh. Tidak ada yang benar-benar jahat, tidak ada yang sepenuhnya baik. Hanya ada kesalahpahaman yang berlarut-larut. Masing-masing memegang sepotong kebenaran, lalu perlahan, jarak semakin melebar. Tepat saat itu, penanggung jawab catering kembali. Beliau berdiri di depan gerbang, sepertinya sudah menunggu lama. Melihat suasana di halaman, beliau sedikit ragu. Maaf, apa saya mengganggu? Semua orang baru teringat, masalah pesta belum selesai. Utang masih ada. Pak Darta berdiri. Maaf, Pak, kami sedang menyelesaikannya. Pria itu mengangguk. Saya mengerti. Tapi perusahaan perlu menyelesaikan pembayaran sebelum hari ini berakhir. Ibu mertuaku menarik napas dalam-dalam. Sepertinya beliau baru saja kembali ke dunia nyata. Beliau menyeka air matanya, lalu melihat tumpukan dokumen di hadapannya. Lama sekali, baru beliau berkata, "Berapa?" 78 juta. Beliau mengangguk. Saya akan bayar. Seluruh halaman menoleh. Ardi langsung bersuara. Bu? Beliau mengangkat tangan. Biar ibu yang bicara. Lalu beliau melihat semua orang. Saya yang mengadakan pesta ini, saya juga yang ingin membuatnya meriah. Siapapun yang salah, utang ini, saya yang tanggung. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak menjadi menantu, aku melihatnya bertanggung jawab tanpa menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan Budi, tidak menyalahkan Bibi Lastri, tidak menyalahkan kakaknya, juga tidak menyalahkanku. Ini adalah perubahan yang sangat jelas. Tapi penanggung jawab catering justru menggeleng. Maaf Bu. Semua orang terkejut. Maksud Bapak? Pria itu membuka mapnya. Masalahnya sekarang bukan lagi soal 78 juta. Suasana langsung berubah. Pak Darta mengerutkan kening. Ada apa lagi? Penanggung jawab itu melirik Budi, lalu Bu Sari. Akhirnya, beliau berkata, "Pagi tadi, perusahaan kami menerima transfer sebesar 50 juta. Seluruh halaman tertegun. Budi langsung mengangkat kepala. Bu Sari juga sedikit mengerutkan kening. Dari siapa? Pria itu membuka ponselnya, memeriksa informasi, lalu membaca perlahan. Pengirimnya menulis catatan yang sangat jelas. Apa catatannya? Pria itu mengangkat kepala, matanya penuh kebingungan. Untuk pembayaran di muka pesta di rumah Bu Rati. Semua orang menahan napas. Pria itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Nama pengirimnya. Tepat saat itu, ponsel di saku Ardi tiba-tiba berdering kencang. Layar menunjukkan sebuah nama yang membuatnya sontak berdiri. Pengacara pribadi ayahnya sebelum meninggal. Seseorang yang sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah menghubungi keluarga. Nada dering telepon terdengar begitu nyaring di tengah keheningan, sampai suara angin pun terasa jelas. Ardi menatap layar ponselnya, wajahnya langsung berubah. Aku berdiri di dekatnya dan melihat nama yang tertera, Bapak Hadi, pengacara. Aku tidak kenal orang ini, tapi reaksi Ardi menunjukkan ini bukan panggilan biasa. Ibu mertuaku menoleh. Hadi? Kamu masih ingat Pak Hadi, pengacara ayahmu? Bu Ratih terdiam, matanya menunjukkan keterkejutan. Pengacara ayah? Iya. Para tetua di keluarga juga mulai saling berpandangan. Jelas semua orang mengenalnya, hanya saja sudah bertahun-tahun tidak pernah disebut. Ardi menjawab telepon. Halo, Pak. Suara di seberang sana tidak terdengar jelas, tapi hanya beberapa detik, wajah Ardi menjadi serius. Iya, Pak. Benar, hari ini. Seluruh halaman semakin hening, semua orang tanpa sadar ikut mendengarkan. Pak Darta mengerutkan kening, Bibi Lastri juga duduk tegak. Panggilan itu berlangsung sekitar 3 menit. Setelah selesai, Ardi masih memegang ponselnya, seolah sedang memikirkan banyak hal. Ibu mertua bertanya dengan tidak sabar, "Ada apa, Ardi?" Ardi melihat sekeliling, lalu menjawab, "Pak Hadi sedang dalam perjalanan ke sini." "Ke sini, untuk apa?"
Beliau bilang ada urusan terkait surat wasiat ayah. Beberapa kerabat langsung terkejut. Surat wasiat? Aku menoleh ke Ardi. Sejak kami pacaran, dia hanya pernah bercerita ayahnya meninggal saat dia masih kuliah. Selain itu, dia jarang sekali membahasnya. Ibu mertua duduk terdiam beberapa detik. Sudah berapa tahun? Suaranya mengecil. Lebih dari 10 tahun, jawab Pak Darta. Benar, lebih dari 10 tahun. Bu Sari saat itu angkat bicara. Mungkin akhirnya sudah tiba waktunya. Semua orang menoleh padanya. Sepertinya beliau tahu sesuatu, tapi kali ini beliau tidak melanjutkan. Sementara itu, penanggung jawab catering masih berdiri di samping, tampak canggung. Apa saya sebaiknya menunggu? Pak Darta mengangguk. Mohon tunggu sebentar lagi, Pak. Baik. Suasana, aku melihat ibu mertua, beliau masih memegang kwitansi-kwitansi lama, sesekali melirik kakaknya. Tatapannya tidak lagi setajam sebelumnya, tapi ada banyak sekali emosi yang belum bisa ku terjemahkan. Lama sekali, beliau tiba-tiba menoleh padaku. Anissa, aku sedikit terkejut. Iya, Bu. Beliau menatapku beberapa detik, lalu bertanya perlahan. Tadi siang, aku tahu apa yang beliau maksud. Tadi siang, kamu sangat marah, ya? Seluruh halaman hening. Mungkin tidak ada yang menyangka beliau akan menanyakan itu di saat seperti ini. Aku juga terkejut. Sejak dulu, ibu mertua tidak pernah peduli dengan perasaanku. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. Iya, Bu. Beliau mengangguk. Tidak terlihat kesal. Ibu mengerti. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa jarak di antara kami sedikit menyusut, bukan karena kami menjadi lebih akrab, tapi karena beliau mulai melihat segalanya dari sudut pandang yang berbeda. Tepat saat itu, di luar gerbang terdengar suara mobil. Sebuah mobil sedan perak perlahan berhenti. Orang pertama yang turun adalah seorang pria dengan rambut yang sudah hampir sepenuhnya memutih, usianya sekitar 70-an, berkacamata, mengenakan kemeja putih sederhana. Begitu melihatnya, Pak Darta langsung berdiri. Pak Hadi, pria itu mengangguk. Selamat Lebaran. Tidak ada yang punya mood untuk bicara soal Lebaran. Semua mata tertuju pada tas kerja hitam di tangannya. Pak Hadi melangkah masuk ke halaman, melihat sekeliling. Tatapannya berhenti pada Bu Ratih, lalu Bu Sari, dan terakhir pada Ardi. Maaf saya datang di saat seperti ini. Tidak apa-apa, Pak. Ardi menarik kursi untuknya. Pak Hadi meletakkan tasnya di meja. Beliau tidak langsung membukanya, tapi melihat semua orang satu persatu. Saya sebenarnya berniat menunggu beberapa tahun lagi. Ibu mertua mengerutkan kening. Ada apa, Pak? Pak Hadi menghela napas. Saat Mas Agung meninggal, aku menduga itu nama ayah mertuaku. Beliau meninggalkan sepucuk surat. Beberapa kerabat serentak saling berpandangan. Surat? Benar. Kenapa baru sekarang diberitahukan? Pak Hadi diam sejenak. Karena itu permintaan almarhum. Seluruh halaman kembali hening. Aku merasa semua ini mulai terhubung. Rumah ini, kakak beradik yang berpisah, uang, kesalahpahaman, mungkin semuanya berhubungan dengan apa yang akan diungkapkan. Pak Hadi membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop besar yang sudah menguning. Terlihat sudah disimpan sangat lama. Di luarnya, tertulis jelas, untuk Ratih. Aku melihat tangan ibu mertuaku gemetar. Sangat pelan, tapi cukup untuk kusadari. Pak Hadi memberikan amplop itu, Mas Agung berpesan, berikan surat ini hanya saat keluarga benar-benar membutuhkannya. Bu Ratih menerimanya, bibirnya terkatup rapat. Suasana begitu sunyi sampai suara kertas yang dibuka pun terdengar jelas. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tulisan tangan. Tintanya sudah sedikit memudar. Begitu melihat baris pertama, Bu Ratih langsung menangis, bukan lagi tangisan tertahan. Air matanya menetes di atas kertas. Beliau mencoba menyekanya, tapi semakin diseka, semakin deras. Pak Darta perlahan memalingkan wajah, Bibi Lastri juga matanya memerah. Aku tidak bisa membaca isinya, tapi dari reaksi ibu mertua, aku tahu surat itu sangat penting. Lama sekali, baru beliau bisa lanjut membaca. Lalu, tiba-tiba, beliau memberikan surat itu pada Bu Sari. Baca. Bu Sari menerimanya. Matanya perlahan menyapu setiap baris. Aku melihat beliau juga terdiam. Untuk pertama kalinya sejak beliau datang, ketenangan di wajahnya hilang. Pak Hadi angkat bicara. Mas Agung tahu kalian berdua sedang tidak akur. Tidak ada yang menjawab. Beliau juga tahu alasannya. Aku menoleh ke ibu mertua. Beliau menunduk. Pak Hadi melanjutkan. Saat masih hidup,
Mas Agung pernah menemuiku. Beliau bilang, pria itu berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke semua orang, jika suatu hari nanti Ratih dan Sari menjadi orang asing karena rumah ini, maka kesalahan pertamanya ada pada diriku. Seluruh halaman tertegun. Ibu mertua mengangkat kepala. Maksud Bapak? Pak Hadi mengeluarkan satu bundel kertas lagi dari tasnya. Kali ini, dokumen notaris. Rumah ini, beliau meletakkannya di meja, sebenarnya tidak pernah menjadi milikmu sepenuhnya. Suasana seolah membeku. Pak Darta sontak berdiri, Bibi Lastri ternganga, bahkan aku pun terkejut. Ibu mertua menatap lekat map itu, suaranya nyaris hilang. Apa kata Bapak? Pak Hadi membuka satu halaman, meletakkannya di hadapan semua orang. Nama kalian berdua ada di sini. Bu Ratih melihatnya, lalu seluruh tubuhnya kaku. Karena di atas kertas itu, selain namanya, ada satu nama lagi. Nama Bu Sari. Dan bagian kepemilikannya tertulis jelas, masing-masing setengah. Seluruh halaman seolah berhenti bernapas. Masing-masing menunjukkan ekspresi berbeda. Ada yang kaget, ada yang bingung, ada yang tidak percaya. Sementara ibu mertuaku, beliau duduk membeku, matanya terpaku pada selembar kertas di hadapannya. Beliau membacanya berulang-ulang, membalik halaman, lalu kembali lagi ke halaman pertama, seolah berharap salah lihat, tapi tulisan itu tetap di sana. Namanya, nama Bu Sari, stempel notaris, tanggal, semuanya jelas. Tidak mungkin, suaranya sangat pelan, tidak mungkin. Pak Hadi berkata perlahan, saya tahu ibu akan bereaksi seperti ini. Anda salah. Bu Ratih mengangkat kepala. Waktu balik nama, saya sendiri yang tanda tangan. Benar. Lalu kenapa jadi begini? Pak Hadi mengangguk. Ibu tanda tangan, tapi ibu tidak membacanya dengan teliti. Seluruh halaman hening. Kalimat itu bagaikan pisau yang mengiris lapisan kepercayaan diri yang selalu dikenakan ibu mertuaku selama bertahun-tahun. Beliau yang selalu merasa tahu segalanya, hari ini, berkali-kali, menyadari telah melewatkan begitu banyak hal. Pak Hadi membuka satu map lagi. Saya masih menyimpan salinannya. Lembar demi lembar diletakkan di meja. Jelas, lengkap, tak terbantahkan. Pak Darta mengambilnya, melihatnya, lalu menghela napas. Ini memang tanda tanganmu, Ratih. Ibu mertuaku menatap kakaknya. Mas tahu soal ini? Aku tahu sebagian. Lalu kenapa tidak bilang? Pak Darta diam sejenak, lalu menjawab. Karena kupikir kau sudah tahu. Jawaban itu membuat Bu Ratih membeku. Beberapa bibi di keluarga mulai berbisik. Pantas saja Bu Sari tidak pernah menuntut apa-apa. Aku juga heran, sekarang baru mengerti. Bu Ratih mendengar semuanya, tapi tidak bereaksi. Matanya masih terpaku pada tumpukan kertas. Lama sekali, baru beliau menoleh ke kakaknya. Jadi, kau tahu sejak awal? Bu Sari mengangguk, tahu. Sudah tahu selama 10 tahun? Iya. Kenapa tidak bilang? Bu Sari tersenyum tipis, senyum yang sangat sedih. Aku sudah bilang. Ibu mertuaku terdiam. Aku tidak ingat. Kau tidak mau mengingatnya. Kalimat itu membuat seluruh halaman hening. Aku melihat ibu mertua, jelas beliau sedang berusaha mengingat sesuatu. Ada kenangan yang jika terlalu menyakitkan, seseorang akan secara otomatis mendorongnya keluar dari ingatan. Mungkin kejadian 10 tahun lalu juga seperti itu. Pak Hadi angkat bicara. Hari itu, setelah selesai tanda tangan, Mas Agung mengatakan sesuatu padaku. Semua orang menoleh. Pria tua itu bercerita perlahan. Beliau bilang, jika nanti keluarga ini ada masalah, satu-satunya orang yang bisa menjaga rumah ini adalah Bu Sari. Bu Ratih langsung mengangkat kepala. Kenapa? Pak Hadi menatapnya. Karena beliau tahu sifatmu. Tidak ada yang bicara. Bahkan aku pun merasa cerita ini sudah sampai ke level yang sangat dalam. Bukan lagi soal uang, bukan lagi soal rumah. Tapi tentang bagaimana seorang pria melihat masa depan keluarganya lebih dari 10 tahun yang lalu. Pak Hadi melanjutkan. Mas Agung pernah bilang, Ratih itu orang baik, tapi terlalu mudah terbawa gengsi. Seluruh halaman kembali hening. Aku tanpa sadar melirik ibu mertua. Beliau tidak membantah, mungkin karena beliau sendiri mulai menyadarinya. Setiap kali melihat orang lain lebih baik sedikit saja, Ratih bisa tidak makan tidak tidur. Beberapa kerabat saling berpandangan. Ada yang tersenyum tipis, bukan senyum mengejek, tapi senyum karena itu terlalu benar. Pak RT yang duduk di sebelah juga mengangguk-angguk. Soal itu, saya bisa jadi saksi.
Semua orang menoleh. Beliau menyesap tehnya. Dulu, saya yang pertama kali beli TV berwarna di kampung ini. 3 hari kemudian, rumah Bu Ratih beli yang lebih besar. Beberapa orang tertawa. Suasana tiba-tiba menjadi lebih ringan. Bahkan Bu Ratih pun wajah. Waktu saya beli motor, suaminya Bu Ratih keliling-keliling tanya harga motor seminggu penuh. Tawa kali ini lebih keras. Bu Ratih menutup wajahnya. Pak RT ini, loh, saya kan cerita yang sebenarnya. Untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat sudut bibir ibu mertuaku terangkat, seperti ingin tersenyum. Senyum yang sangat singkat, tapi tulus. Mungkin saat rahasia terbesar sudah terbuka, seseorang tidak perlu lagi berpura-pura. Tepat saat itu, Pak Hadi mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya. Masih ada ini. Semua orang langsung memperhatikan. Apa itu, Pak? Sesuatu yang Mas Agung pesan untuk diserahkan langsung pada putranya. Beliau memberikannya pada Ardi. Ardi menerimanya, matanya penuh keterkejutan. Untuk saya, Pak? Iya. Aku menatap suamiku. Dia membuka amplop itu dengan sangat hati-hati. Di dalamnya, ada selembar kertas yang dilipat 4, dan sebuah kunci kecil berwarna tembaga. Kunci itu sudah begitu tua sampai warnanya kusam. Ardi melihatnya sejenak. Kunci apa ini, Pak? Pak Hadi menggeleng. Saya tidak tahu. Almarhum tidak pernah bilang. Semua orang mulai penasaran. Aku juga. Setelah rentetan rahasia yang terungkap, tidak ada yang tahu kunci ini akan membuka apa. Ardi membuka lipatan kertas. Dia membaca beberapa baris pertama, lalu wajahnya berubah. Nak, bacanya dengan suara keras. Saat kau membaca surat ini, mungkin ayah sudah pergi sangat jauh. Seluruh halaman hening. Suara Ardi sedikit tercekat, tapi dia melanjutkan. Jika saat itu keluarga kita masih utuh, bakar saja surat ini. Jika keluarga sedang dalam kesulitan, gunakan kunci di dalamnya. Aku melihat semua orang mendengarkan dengan saksama. Seolah ayah yang sudah tiada lebih dari 10 tahun itu sedang duduk di antara mereka dan bicara langsung. Ardi lanjut membaca. Kunci itu untuk membuka brankas besi di gudang belakang. Ayah meninggalkan beberapa hal di sana. Ibu mertua tanpa sadar mengangkat kepala. Gudang? Pak Darta juga terkejut. Gudang itu masih ada? Kukira sudah lama tidak dipakai. Pak RT tertawa. Tidak dipakai bagaimana? Setiap tahun saya lihat masih terkunci. Ardi membaca lagi. Ayah tidak tahu apakah barang-barang itu masih berharga atau tidak, tapi jika suatu hari nanti keluarga membutuhkannya, bukalah. Seluruh halaman hening. Sebuah kunci. Sebuah gudang yang terlupakan lebih dari 10 tahun. Pesan dari ayah yang telah tiada. Semuanya terdengar seperti cerita lama, tapi saat ini begitu nyata. Bibi Lastri yang pertama bersuara. Bagaimana kalau kita buka sekarang? Beberapa orang langsung mengangguk. Aku juga penasaran. Ardi menatap ibunya. Bu Ratih duduk diam sejenak, lalu mengangguk pelan, pergilah. Tanpa dikomando, semua orang berdiri. Halaman yang tadinya penuh meja pesta, kini menjadi titik awal dari sebuah pencarian yang aneh. Aku berjalan di samping Ardi. Di depan, ada Pak Darta dan Pak Hadi. Di belakang, Bu Ratih, Bu Sari, dan kerabat lainnya. Jalan kecil menuju gudang ada di belakang taman. Tempat itu sudah bertahun-tahun jarang didatangi, rumput liar tumbuh tinggi, dindingnya berlumut. Pintu kayu tua berdiri sunyi di bawah pohon mangga. Ardi melangkah maju, memasukkan kunci dari amplop ke lubang kunci. Semua orang menahan napas. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan. Kunci terbuka. Pintu perlahan didorong. Bau kayu tua dan debu langsung menyebar. Sinar matahari sore menembus ke dalam. Dan tepat di tengah ruangan kecil itu, ada sebuah brankas besi hitam. Di atasnya, tertempel selembar kertas yang sudah menguning. Di kertas itu hanya ada satu baris tulisan tangan. Tulisan yang sama seperti di surat ayah mertuaku. Hanya boleh dibuka saat seluruh keluarga berkumpul. Tulisan di atas brankas itu membuat semua orang terdiam. Hanya boleh dibuka saat seluruh keluarga berkumpul, tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Karena semua orang mengerti, kalimat itu bukan sekadar pesan. Itu adalah harapan terakhir dari seseorang yang telah tiada. Harapan yang selama lebih dari 10 tahun ini belum terwujud. Aku menoleh ke ibu mertua. Beliau berdiri di ambang pintu gudang, matanya terpaku pada tulisan tangan yang familiar.
Mungkin beliau sedang teringat pada suaminya, pria yang sepanjang hari ini terus muncul melalui surat, pesan, dan rahasia yang tersimpan rapat selama bertahun-tahun. Pak Hadi mendekati brankas, menyapu debu di atasnya. Mas Agung tidak pernah berubah. Semua orang menatapnya. Waktu masih hidup, dia suka sekali menyimpan segalanya rapat-rapat. Pak Darta tertawa. Kadang-kadang terlalu rapat sampai merepotkan. Beberapa orang ikut tertawa. Tawa yang lembut, tapi cukup mencairkan suasana. Ardi membungkuk melihat lubang kunci brankas. Beruntung, kunci dari amplop itu pas. Dia menoleh ke ibunya. Bu Ratih sedikit terkejut. Iya. Saya buka, ya? Beliau menatap brankas itu sejenak, lalu mengangguk. Iya. Terdengar suara logam beradu. Kunci diputar perlahan. Pintu brankas terbuka. Semua orang menahan napas. Aku juga. Tidak ada yang tahu apa isinya. Uang, dokumen, kenang-kenangan, atau rahasia lain. Saat pintu terbuka sepenuhnya, semua orang membungkuk untuk melihat. Di dalamnya tidak ada emas, tidak ada sertifikat tanah, tidak ada harta berharga seperti yang dibayangkan banyak orang. Hanya ada 3 benda. Sebuah kotak kayu tua, sebuah buku catatan tebal bersampul kulit, dan sebuah amplop besar. Seluruh gudang hening. Pak RT yang pertama bersuara. Pak Agung ini memang beda dari yang lain. Beberapa orang tertawa, kukira isinya harta karun. Pak Hadi tersenyum tipis, mungkin inilah harta karunnya. Ardi mengeluarkan satu persatu. Semua orang menarik kursi, duduk di halaman belakang. Sinar matahari sore sudah sangat lembut. Perasaan aneh menyelimuti kami, seolah seluruh keluarga sedang bersama-sama membuka pintu ke masa lalu. Ardi mengambil amplop terlebih dahulu. Di luarnya tertulis, baca ini dulu. Dia membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tulisan tangan, tulisan yang sama seperti milik ayahnya. Dia membacanya dengan suara keras. Jika kalian sedang duduk bersama membaca tulisan ini, berarti harapan terbesarku akhirnya terwujud. Semua orang diam. Keluarga kita punya satu kesamaan. Dan karena kesamaan itulah, kita sering menyakiti satu sama lain. Beberapa orang saling berpandangan, lalu tersenyum tipis. Bahkan Bu Ratih pun tidak menyangkal. Nenek kalian hidup demi harga diri. Paman kalian hidup demi tanggung jawab. Uak kalian hidup demi perasaan. Dan ibu kalian hidup demi gengsi. Tawa kecil terdengar lagi. Pak RT menyenggol bahu Pak Darta. Pak Agung benar sekali, Pak Darta hanya bisa menggelengkan kepala, sementara ibu mertuaku, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak bereaksi saat orang lain menyinggung soal gengsinya. Surat itu berlanjut. Orang yang hidup demi harga diri mudah merasa kesepian. Orang yang hidup demi tanggung jawab mudah lelah. Orang yang hidup demi perasaan mudah dirugikan. Dan orang yang hidup demi gengsi, seringkali menyiksa dirinya sendiri. Halaman kembali hening. Tidak ada yang tertawa lagi. Karena semua orang merasakan kebenaran dalam kalimat-kalimat itu. Almarhum tidak menyalahkan siapapun, hanya menceritakan apa yang dilihatnya dalam keluarga. Ibu mertuaku duduk diam, matanya sedikit memerah. Kurasa beliau mulai memahami banyak hal. Bukan hanya soal kakaknya, bukan hanya soal rumah, tapi juga tentang kejadian yang menimpaku hari ini. Surat itu tinggal beberapa baris terakhir. Jika nanti keluarga ini ada kesalahpahaman, ingatlah satu hal, keluarga tidak selalu benar, tapi keluarga adalah satu-satunya yang akan tetap duduk bersama setelah segalanya berakhir. Ardi selesai membaca. Seluruh halaman hening lama sekali, tidak ada yang ingin langsung bersuara. Karena kata-kata itu masih terasa di hati setiap orang. Lama sekali, baru Pak Hadi menunjuk kotak kayu. Buka yang itu. Ardi mengangguk. Kotak itu tidak terkunci, hanya perlu diangkat tutupnya. Di dalamnya, ada puluhan foto lama. Foto keluarga, foto pernikahan, foto kumpul-kumpul, foto Ardi waktu kecil, foto Bu Ratih waktu muda, foto Bu Sari, foto Nenek Lasmi. Satu persatu, setiap foto membawa kembali kenangan. Beberapa bibi mengambilnya, lalu tertawa. Ya ampun, dulu rambutnya Bu Ratih panjang sekali. Lihat, Bu Sari waktu muda cantik ya, Ardi waktu kecil gemuk sekali, kayak bola. Tawa mulai terdengar lebih sering. Tidak lagi canggung, tidak lagi tegang. Seolah semua orang benar-benar kembali menjadi satu keluarga. Aku duduk di sebelah ibu mertua. Beliau diam-diam mengambil sebuah foto. Di dalamnya, ada beliau dan kakaknya. Keduanya berdiri berdampingan,
tersenyum sangat lebar. Mungkin saat itu belum ada kesalahpahaman yang berlangsung belasan tahun. Beliau menatap foto itu lama sekali, lalu tiba-tiba memberikannya pada Bu Sari. Simpan. Bu Sari menerimanya, tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk pelan. Momen itu sangat singkat, tapi aku tahu, jarak di antara mereka perlahan mulai tertutup. Tepat saat itu, Budi mengangkat buku catatan bersampul kulit. Masih ada ini. Semua orang menoleh. Buku itu cukup tebal, sudut-sudutnya sudah usang. Di luarnya tidak ada tulisan apa-apa. Pak Hadi melihatnya, lalu tersenyum. Yang ini saya juga tidak tahu. Mas Agung tidak pernah menunjukkannya padaku. Ardi membuka halaman pertama, lalu terkejut. Buku harian. Seluruh halaman langsung memperhatikan. Buku harian ayahnya. Halaman pertama ditulis lebih dari 20 tahun yang lalu, tulisannya sangat sederhana. Hari ini jual sekian sak semen, anakku demam. Istriku suka pohon Kamboja di halaman. Ibu sakit punggung lagi. Semua hal yang sangat biasa. Tapi justru itu yang membuat semua orang mendengarkan dengan saksama. Setiap kali dibacakan, semua orang tertawa. Ada bagian di mana Pak Agung menulis Bu Ratih pergi ke pasar dan menawar harga sampai penjualnya menyuruh pindah ke lapak lain. Seluruh halaman tertawa terbahak-bahak, bahkan Bu Ratih pun ikut tertawa. Aku tidak segitu juga. Pak RT langsung menyahut, segitu, tawa kembali meledak. Sudah sangat lama rumah ini tidak dipenuhi tawa yang begitu lepas. Tapi saat membalik hampir ke halaman terakhir, Ardi tiba-tiba berhenti. Senyum di wajahnya hilang. Semua orang langsung sadar. Ada apa, nak? Tanya ibu mertua. Dia tidak langsung menjawab, hanya membaca ulang satu halaman, lalu menoleh ke Pak Hadi. Pak, ada apa? Ayah pernah cerita soal ini pada Bapak? Pak Hadi sedikit terkejut. Soal apa? Ardi memberikan buku itu. Pak Hadi membaca beberapa baris, lalu raut wajahnya juga berubah. Tidak lagi setenang sebelumnya, jantungku mulai berdebar lebih cepat. Karena sejak pagi tadi, setiap kali seseorang menunjukkan ekspresi seperti ini, selalu ada rahasia baru yang muncul. Pak Darta bertanya dengan tidak sabar. Sebenarnya ada apa? Ardi melihat semua orang, lalu perlahan membaca dengan suara keras. Hari ini, aku menabung sejumlah uang di rekening atas nama Ardi. Aku tidak bilang pada siapa-siapa. Jika suatu hari nanti keluarga ini mengalami kesulitan, uang ini akan membantu anak-anakku memulai kembali. Seluruh halaman serentak mengangkat kepala. Aku melihat dengan jelas keterkejutan di wajah setiap orang. Tapi kalimat yang membuat semua orang membeku ada di baris terakhir. Karena Pak Agung menulis dengan sangat jelas nomor rekening, nama bank, dan jumlah tabungan awal, 1 miliar rupiah, ditabung lebih dari 12 tahun yang lalu. 1 miliar rupiah. Angka itu menggema di halaman rumah, seperti lonceng yang membuat semua orang terdiam. Bahkan kicau burung sore di pohon mangga belakang rumah pun terdengar lebih jelas di tengah keheningan itu. Aku menatap Ardi. Dia masih memegang buku harian itu, matanya terpaku pada tulisan ayahnya. Ibu mertuaku sontak berdiri. 1 miliar, suaranya nyaris hilang. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Bukan hanya beliau. Wajah semua orang menunjukkan pertanyaan yang sama. Saat ayah mertuaku meninggal, kondisi keluarga tidak bisa dibilang kaya, hanya berkecukupan. Beliau memang pekerja keras dan punya reputasi baik, tapi tidak pernah menunjukkan memiliki uang sebanyak itu. Pak Hadi mengambil buku harian itu, membacanya lagi dengan teliti, lalu mengangguk pelan. Ini memang tulisan tangan Mas Agung. Pak Darta mendekat. Coba aku lihat. Beliau membacanya sejenak, lalu mengerutkan kening. Sepertinya aku ingat sesuatu. Semua orang menoleh. Ingat apa, Mas? Pak Darta duduk di kursi, matanya menatap ke halaman depan seolah sedang menggali kenangan yang sangat jauh. Dulu, ada masanya Agung sering sekali pergi keluar kota. Pak Hadi mengangguk. Benar. Aku pernah tanya untuk apa. Dia hanya tersenyum, tidak menjelaskan. Ibu mertuaku perlahan duduk kembali. Dia bilang mencari mitra bisnis. Iya. Pak Darta mengangguk. Tapi waktu itu aku merasa aneh. Aneh kenapa? Dia pergi terus-menerus selama hampir 2 tahun. Semua orang diam, mendengarkan. Aku juga. Cerita tentang ayah mertuaku saat ini bagaikan sebuah buku tua yang halamannya baru dibuka satu persatu. Pak Darta melanjutkan. Pernah aku tanya, dia bilang sedang menanam modal. Ibu mertuaku langsung mengangkat kepala. Menanam modal? Iya.
Dengan siapa? Dia tidak bilang. Pak Hadi tiba-tiba angkat bicara. Saya tahu. Seluruh halaman menoleh padanya. Mas Agung pernah menemuiku soal itu. Soal apa? Pak Hadi melihat semua orang, lalu berkata perlahan. Beliau berinvestasi di sebuah pabrik bahan bangunan. Suasana langsung berubah. Pak Darta mengangguk. Benar juga, aku ingat samar-samar. Ibu mertuaku mengerutkan kening. Kenapa aku tidak tahu? Pak Hadi tersenyum tipis. Beliau tidak mau ibu khawatir. Bu Ratih menunduk. Mungkin hari ini adalah hari di mana beliau sadar tidak begitu memahami suaminya seperti yang selama ini beliau kira. Pak Hadi melanjutkan. Saat itu, pabriknya berjalan baik. Tapi beberapa tahun kemudian, Mas Agung jatuh sakit. Bisnisnya terbengkalai. Saya juga tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Semua orang kembali menatap buku harian itu. Tulisan tentang 1 miliar rupiah masih di sana, jelas, tidak mungkin salah. Budi yang pertama bersuara. Bagaimana kalau kita cek? Semua orang menatapnya. Cek bagaimana? Ke bank. Seluruh halaman hening sejenak. Lalu Pak RT tertawa. Anak muda memang praktis, ada apa-apa, langsung cek. Budi tersenyum canggung. Daripada menebak-nebak, kan, Pak? Semua orang setuju itu masuk akal. Tapi bank sudah tutup libur lebaran. Tidak ada yang bisa memverifikasinya saat itu juga. Tepat saat itu, Ardi membalik satu halaman lagi di buku harian, lalu dia berhenti. Ada apa lagi, nak? Tanya ibu mertua. Dia tidak langsung menjawab, hanya memberikan buku itu pada ibunya. Beliau mengambilnya, membaca beberapa baris, lalu membeku. Aku berdiri di dekatnya dan melihatnya. Di bawah bagian tentang 1 miliar itu, ada satu paragraf lagi. Lebih pendek, tapi cukup untuk membuat raut wajahnya berubah total. Lama sekali, baru beliau membacanya dengan suara keras. Jika nanti Ratih membaca tulisan ini, suaranya bergetar, mungkin aku sudah tidak punya kesempatan untuk menjelaskan lagi. Seluruh halaman kembali hening, semua orang mendengarkan dengan saksama. Aku tahu kau selalu berpikir aku lebih menyayangi Sari. Aku melihat tangan Bu Ratih mencengkeram ujung kertas. Karena itulah isi hatinya yang terpendam selama bertahun-tahun. Almarhum menulis lagi, aku tidak pernah lebih menyayangi siapapun. Hanya saja, Sari lebih kuat darimu. Kau selalu membuatku ingin melindungimu. Suasana menjadi sangat berbeda. Kalimat-kalimat sederhana itu seolah membawa kembali orang yang telah tiada ke tengah-tengah keluarga. Bu Ratih lanjut membaca, tapi semakin aku ingin melindungimu, semakin aku membuatmu salah paham. Suaranya tercekat, air matanya mulai menetes di atas halaman, aku belum pernah melihatnya begitu rapuh. Karena wanita yang paling kuat terkadang adalah wanita yang memendam luka paling dalam. Almarhum menulis, kau selalu berpikir orang lain menilaimu. Selalu berpikir kau harus lebih baik. Selalu berpikir kau harus membuktikan sesuatu. Aku hanya berharap suatu hari nanti kau sadar, keluarga tidak pernah butuh pembuktian darimu. Seluruh halaman hening. Tidak ada yang bicara. Karena kata-kata itu terlalu benar, setidaknya dengan apa yang terjadi hari ini. Jika tidak berusaha membuat pesta lebih besar dari keluarga paman, jika tidak berusaha pamer pada kerabat, mungkin segalanya akan berbeda. Aku tanpa sadar menatap ibu mertua. Untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan padanya. Bukan karena kejadian hari ini, tapi karena beliau sudah hidup terlalu lama dengan tekanan untuk diakui, tekanan yang diciptakannya sendiri. Tepat saat itu, penanggung jawab catering berdeham pelan. Semua orang nyaris lupa beliau masih di sana. Beliau tersenyum canggung. Maaf memotong. Pak Darta mengangguk. Saya mengerti. Masalah uang pesta. Masalah awal, setelah semua drama, masih ada di sana. Pak Hadi melihat jam. Kurangnya 78 juta, kan? Betul, Pak. Saya talangi dulu. Semua orang terkejut. Penanggung jawab catering juga, Pak. Pak Hadi melambaikan tangan, bukan diberi, hanya ditalangi. Ibu mertuaku langsung menggeleng. Tidak bisa, Pak. Ini tanggung jawab saya. Pak Hadi tersenyum ramah. Ratih, ini sudah hari pertama lebaran, jangan biarkan orang lain menunggu lagi. Pak Darta juga mengangguk. Benar. Selesaikan saja dulu. Suasana menjadi jauh lebih tenang. Akhirnya, setelah berdiskusi, sisa pembayaran diselesaikan sementara. Penanggung jawab catering berterima kasih, lalu pamit. Saat itu, hari sudah hampir gelap, meja-meja di halaman juga mulai dibereskan.
Suasana kacau siang tadi sudah hilang, digantikan oleh perasaan tenang yang sulit dijelaskan. Aku pikir segalanya sudah akan berakhir. Tapi tepat saat itu, ponsel Budi berdering lagi. Dia melihat layar, raut wajahnya langsung berubah. "Halo." Semua orang tidak terlalu memperhatikan, sampai Budi sontak berdiri. "Apa?" Suaranya begitu keras sampai semua orang menoleh. "Anda yakin?" Suasana kembali menegang. Budi diam mendengarkan beberapa detik, lalu perlahan menurunkan ponselnya. Wajahnya penuh keterkejutan. Pak Darta bertanya cepat, "Ada apa?" Budi melihat semua orang, lalu menatap lurus ke arah Ardi. "Bank baru saja telepon." "Bank?" "Iya." Rekening yang ditulis almarhum di buku harian. Seluruh halaman serentak menahan napas. Budi menelan ludah, suaranya nyaris bergetar. "Mereka bilang rekening itu masih aktif." Ibu mertuaku langsung berdiri. "Masih ada uangnya?" Budi menarik napas dalam-dalam, lalu mengulangi apa yang baru saja dikatakan petugas bank. Karena sudah bertahun-tahun tidak ada transaksi, rekeningnya masuk status dorman. Tapi saldonya masih ada. Semua orang saling berpandangan, tidak berani bersuara. Karena semua orang tahu, jika uang itu benar-benar ada, maka rahasia terbesar hari ini belum terungkap. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kalimat Budi berikutnya. Petugas bank bilang, pemuda itu berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke ibu mertua, jumlahnya sekarang bukan lagi 1 miliar. Tidak ada yang bersuara. Kalimat Budi membuat suasana yang baru saja tenang kembali menegang. Bahkan para pembantu yang sedang membereskan meja di halaman pun berhenti, semua mata tertuju padanya. Ibu mertuaku membeku. "Apa katamu?" Budi menatap layar ponselnya, menelan ludah. "Jumlahnya bukan lagi 1 miliar. Berapa?" Suara Bu Ratih keluar seketika. Budi menggeleng. Pihak bank tidak boleh menyebutkan detail melalui telepon. Beberapa orang menghela napas kecewa. Pak RT menopang lututnya. "Aduh, pas bagian paling seru malah berhenti." Beberapa orang tertawa, tawa yang sangat singkat tapi cukup mencairkan suasana. Budi melanjutkan. "Mereka hanya mengonfirmasi rekeningnya masih ada, dan saldonya sekarang jauh lebih tinggi dari jumlah awal." Pak Darta mengerutkan kening. "Jauh lebih tinggi itu seberapa?" "Saya tidak tahu, Paman. Bank tidak bilang." Baru saja Budi selesai bicara, Pak RT kembali menggelengkan kepala. "Wah, malam ini saya bisa tidak tidur." Tawa kembali terdengar. Bahkan Bu Ratih pun sudut bibirnya sedikit terangkat. Ini mungkin pertama kalinya hari ini beliau tersenyum secara alami. Tapi hanya beberapa detik, tatapannya kembali jatuh pada buku harian suaminya. Kejadian sejak pagi tadi telah mengubahnya. Aku melihatnya dengan jelas. Pagi tadi, beliau masih sibuk memikirkan pesta siapa yang lebih meriah. Sore harinya, beliau baru tahu kakaknya diam-diam membantu keluarga selama bertahun-tahun. Dan sekarang, di hadapannya, ada tulisan tangan dari suami yang sudah tiada lebih dari 10 tahun. Setiap kebenaran yang terungkap bagaikan lapisan debu yang disingkirkan. Pak Hadi perlahan berdiri. "Soal rekening, kita urus nanti." Semua orang menoleh. Beliau menunjuk buku harian itu. "Saya rasa masih ada yang lebih penting." Ardi mengangguk, lalu lanjut membalik halaman-halaman terakhir. Kali ini, semua orang memperhatikan. Bukan lagi karena uang, tapi karena semua orang ingin tahu apa lagi yang ditinggalkan oleh almarhum. Halaman berikutnya adalah catatan singkat. Bukan lagi soal bisnis, bukan lagi soal uang. Hanya hal-hal yang sangat biasa. "Hari ini Ratih marah lagi. Dia bilang aku lebih perhatian pada Sari. Aku coba jelaskan, tapi tidak berhasil." Beberapa orang saling berpandangan. Bu Ratih menunduk, sedikit canggung. Lalu ada halaman lain. "Hari ini Ardi dapat nilai 10 matematika. Semua orang senang. Ratih sampai beli ayam besar." Pak RT tertawa keras. "Benar sekali itu, dapat nilai 10 saja hebohnya seperti lulus universitas." Tawa kembali meledak. Aku menyadari sesuatu yang aneh. Buku harian ini tidak berisi nasihat-nasihat besar, tidak ada filosofi, tidak ada pelajaran hidup, hanya kehidupan sehari-hari. Tapi justru hal-hal sederhana itulah yang membuat semua orang tersentuh, karena itu terlalu nyata, terlalu dekat, terlalu mirip dengan apa yang akan ditulis oleh seorang suami dan ayah biasa. Tepat saat itu, Ardi berhenti lagi. Aku melihat matanya berubah. "Ada apa, Nak?" tanya ibu mertua. Dia tidak langsung menjawab, hanya membaca ulang satu halaman, lalu menoleh ke Pak Hadi. "Pak, kenapa? Ayah pernah cerita soal ini pada Bapak?"
Pak Hadi sedikit terkejut. Soal apa? Ardi memberikan buku itu. Pak Hadi membaca beberapa baris, lalu raut wajahnya juga berubah, tidak lagi setenang sebelumnya. Jantungku mulai berdebar lebih cepat, karena sejak pagi tadi, setiap kali seseorang menunjukkan ekspresi seperti ini, selalu ada rahasia baru yang muncul. Pak Darta bertanya dengan tidak sabar. Sebenarnya ada apa? Ardi melihat semua orang, lalu perlahan membaca dengan suara keras. Jika suatu hari nanti Anissa menjadi menantu di rumah ini, aku terkejut, seluruh halaman juga. Karena itu adalah namaku. Bagaimana bisa ayah mertuaku tahu tentangku lebih dari 10 tahun yang lalu? Tentu saja tidak, tapi beliau sedang membicarakan menantu masa depannya. Aku tanpa sadar duduk tegak. Ardi lanjut membaca. Anakku sifatnya baik, dia mudah mengalah, juga mudah membiarkan orang lain mengambil keputusan untuknya. Beberapa orang menoleh ke Ardi, dia tersenyum canggung, sepertinya terlalu benar. Karena itu, jika nanti dia menikah, ingatlah, menantu bukanlah orang luar. Seluruh halaman hening. Tenggorokanku terasa tercekat. Ibu mertua juga menatap lantai, tidak ada yang bicara. Hanya suara Ardi yang melanjutkan. Jika suatu hari nanti ada tamu di rumah, jangan biarkan menantumu duduk sendirian. Jika ada makanan enak, jangan biarkan menantumu makan paling akhir. Jika dia memanggilmu ibu, maka perlakukanlah dia seperti anakmu sendiri. Aku menunduk, entah kenapa, mataku mulai terasa panas. Kata-kata itu sangat sederhana, tapi begitu menyakitkan karena sangat cocok dengan apa yang terjadi pagi ini. Ibu mertuaku duduk membeku, tangannya mencengkeram pinggiran kursi. Aku tahu beliau juga sedang memikirkan hal yang sama. Lama sekali, baru Ardi membaca lagi. Seorang perempuan yang meninggalkan keluarganya untuk masuk ke keluarga orang lain, itu sudah bukan hal yang mudah, jangan membuatnya merasa asing. Seluruh halaman hening. Bahkan Pak RT pun tidak lagi bercanda. Karena semua orang mengerti, tulisan itu ditujukan untuk siapa. Ibu mertuaku perlahan mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya hari ini, beliau menatap lurus ke arahku. Tidak menghindar, tidak menjaga jarak. Tatapan yang sangat berbeda, aku belum pernah melihat tatapan itu darinya. Lama sekali, beliau berdiri. Semua orang melihatnya, beliau berjalan perlahan, berhenti di hadapanku. Aku secara refleks ikut berdiri. Seluruh halaman hening, hanya terdengar gemerisik daun. Bu Ratih menatapku, suaranya sangat pelan. Anissa. Iya, Bu. Tadi pagi. Beliau berhenti. Mungkin ini adalah kalimat tersulit yang pernah harus beliau ucapkan. Ibu minta maaf. Seluruh halaman membeku. Bahkan aku pun tidak menyangka, seorang wanita yang begitu menjunjung tinggi gengsi, yang selalu ingin benar, bisa mengucapkan 3 kata itu di hadapan seluruh keluarga. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Karena aku tahu, permintaan maaf ini tidak mudah baginya. Beliau melanjutkan. Tadi pagi, ibu hanya memikirkan tamu, hanya memikirkan gengsi. Ibu tidak memikirkan perasaanmu. Ibu salah. Aku merasa mataku memanas. Semua rasa sakit hati dari siang tadi, semua luka saat duduk di depan meja sisaan, tiba-tiba terasa lebih ringan. Bukan karena permintaan maaf bisa menghapus segalanya, tapi karena aku tahu, beliau tulus. Untuk pertama kalinya, tulus. Aku menjawab pelan. Iya, Bu. Beliau tersenyum sedih. Cuma bilang iya saja? Seluruh halaman tertawa. Bahkan aku pun ikut tersenyum. Perasaan lega menyebar, seolah sebuah ikatan yang sangat kencang akhirnya dilonggarkan. Tapi tepat saat itu, Pak Hadi tiba-tiba melihat jam, lalu menoleh ke Ardi. Besok Bang buka. Iya Pak, sebaiknya kau datang pagi-pagi. Kenapa Pak? Pak Hadi diam sejenak, lalu berkata perlahan. Karena kalau tidak salah ingat, semua orang menoleh. Rekening itu tidak hanya atas namamu. Suasana langsung berubah. Ardi mengerutkan kening. Maksud Bapak? Pak Hadi melihat buku harian itu, lalu menatap ibu mertua. Akhirnya, beliau berkata. Dulu, Mas Agung pernah bilang padaku, jika terjadi sesuatu, orang yang pertama kali berhak menarik uang itu bukanlah Ardi. Seluruh halaman kembali tertegun, bahkan Bu Ratih pun matanya membelalak. Lalu siapa? Pak Hadi belum sempat menjawab, tiba-tiba selembar kertas kecil jatuh dari tengah buku harian itu. Kertas yang sudah menguning, terlipat 4, seolah sengaja disembunyikan di antara halaman-halaman. Ardi membungkuk mengambilnya, membukanya, lalu seluruh tubuhnya kaku. Karena di baris pertama kertas itu, hanya ada satu kalimat.
Orang pertama yang berhak memutuskan penggunaan uang ini adalah Ratih. Kertas kecil di tangan Ardi membuat semua orang sekali lagi terdiam. Langit sore sudah berwarna jingga. Bayangan-bayangan memanjang di halaman. Setelah seharian penuh gejolak, tidak ada lagi yang punya tenaga untuk bereaksi seheboh sebelumnya. Semua orang hanya duduk diam, mendengarkan setiap kepingan terakhir dari teka-teki ini terungkap. Pak Hadi melihat tulisan di kertas itu, lalu mengangguk. Saya ingat sekarang. Ibu mertuaku mengangkat kepala. Ingat apa, Pak? Dulu Mas Agung pernah bilang pada saya, beliau berhenti sejenak, jika nanti terjadi sesuatu, orang pertama yang berhak memutuskan soal uang itu adalah Ibu. Bu Ratih bingung. Kenapa saya? Pak Hadi tersenyum ramah. Karena beliau tahu, ibulah yang paling butuh pelajaran dari semua ini. Tidak ada yang bicara. Karena setelah semua yang terjadi hari ini, semua orang mengerti maksud kalimat itu. Pak Hadi mengeluarkan ponselnya, menelepon seorang kenalan di bank. Setelah beberapa kali berbicara, beliau mendapat konfirmasi awal mengenai rekening tersebut. Saat mendengar jumlah akhirnya, bahkan beliau pun terdiam beberapa detik. Pak Darta bertanya dengan tidak sabar. Ada apa? Pak Hadi meletakkan ponselnya. Setelah lebih dari 12 tahun, 1 miliar itu, ditambah bunga dan hasil investasi terkait, sekarang menjadi lebih dari 3 miliar. Seluruh halaman tertegun, tapi yang aneh, kali ini tidak ada yang bersorak, tidak ada yang menunjukkan kegembiraan berlebihan. Karena setelah seharian penuh, uang itu sepertinya bukan lagi hal yang terpenting. Ibu mertuaku menatap halaman di depannya lama sekali, lalu beliau menoleh ke Pak Hadi. Jika saya yang berhak memutuskan, apa saya boleh memutuskannya sekarang? Tentu. Semua orang menatap. Seluruh halaman hening. Beliau melanjutkan. Saya juga tidak akan memberikannya khusus untuk Ardi. Ardi mencoba bicara. Bu? Beliau mengangkat tangan. Dengarkan ibu dulu. Lalu beliau menoleh ke kakaknya, matanya memerah. Selama bertahun-tahun, aku selalu merasa dirugikan. Selalu merasa orang lain berutang padaku. Tapi hari ini aku baru sadar, akulah yang paling banyak berutang. Bu Sari menunduk pelan, tidak berkata apa-apa. Ibu mertuaku menarik napas dalam-dalam. Saya usul, uang itu dibagi 3. Semua orang mendengarkan dengan saksama. 1 bagian untuk dana beasiswa di desa ini, atas nama ayah dan ibu, 1 bagian untuk merenovasi musala keluarga. Sisanya, berikan pada Ardi dan Anissa sebagai modal. Aku terkejut. Saya, Bu? Beliau menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan yang begitu lembut darinya. Kau menantu di rumah ini. Rumah ini juga punya bagian untukmu. Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya merasa tenggorokanku tercekat. Bu Sari menatap adiknya lama sekali, lalu tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar tanpa jarak. Jadi, akhirnya kau mau juga memikirkan orang lain. Beberapa kerabat tertawa. Bahkan ibu mertuaku pun tersenyum. Kau ini, selalu saja meledekku. Pak RT langsung menyahut. Wajar saja diledek. Bertahun-tahun ini siapa yang tidak mau meledekmu? Tawa meledak di seluruh halaman. Ringan, hangat, tidak ada lagi ketegangan seperti siang tadi. Masalah uang pesta akhirnya selesai. 50 juta yang dikirim Bu Sari sebelumnya digunakan untuk membayar sebagian besar biaya. Sisanya, Bu Ratih secara sukarela bayar dengan uang tabungannya. Budi juga meminta ikut bertanggung jawab karena sudah lancang mengubah menu. Bibi Lastri juga dengan wajah merah mengakui kesalahannya karena saran-sarannya yang kurang bijaksana. Tidak ada yang terlalu menyalahkan. Karena semua orang sadar, masing-masing sudah mendapat pelajaran di hari pertama Lebaran ini. Hari mulai gelap. Meja-meja pesta akhirnya dibereskan. Semua orang hendak pulang, tapi ibu mertuaku tiba-tiba memanggil. Tunggu dulu. Semua orang menoleh. Beliau melihat sekeliling halaman, lalu berkata, dari pagi sampai sekarang isinya cuma masalah. Di dapur masih ada opor dan rendang. Siapa yang belum kenyang? Ayo duduk makan lagi. Pak RT tertawa keras. Nah, ini baru kalimat paling benar yang kudengar seharian ini. Seluruh halaman tertawa. Beberapa ibu-ibu kembali ke dapur menghangatkan makanan. Para bapak-bapak menarik kursi dan duduk lagi. Tidak ada lagi meja VIP, tidak ada lagi meja untuk tamu penting. Tidak ada meja utama, tidak ada meja sampingan. Hanya ada 1 meja panjang yang disambung dari beberapa meja kecil. Siapapun boleh duduk di mana saja, asalkan duduk bersama.
Saat menyajikan makanan, ibu mertuaku sendiri yang meletakkan semangkuk opor hangat di hadapanku. Beliau berkata sangat pelan. Anissa, iya, Bu. Tadi siang kau belum makan apa-apa, makan yang banyak. Aku menatap mangkuk opor itu, tanpa sadar teringat semangkuk sayur dingin di meja dekat dapur tadi siang. Semuanya baru terjadi beberapa jam yang lalu, tapi rasanya sudah begitu jauh. Aku mengambil sendok, mengangguk pelan. Iya, Bu. Bu Ratih duduk di sampingku. Bukan di seberang, bukan di ujung meja, tapi di sampingku. Seperti seorang ibu yang duduk di samping putrinya. Pak RT mengambil sepotong rendang, lalu berdecak kagum, makan begini lebih enak dari tadi siang. Budi tertawa. Kenapa Pak? Karena tadi siang semua orang sibuk melihat orang lain makan apa, sekarang baru benar-benar makan. Seluruh meja kembali tertawa. Tawa yang berbaur dengan suara piring dan sendok, suara saling menawarkan lauk, dan suara anak-anak tetangga yang terdengar dari kejauhan. Suasana yang sangat biasa, sangat akrab, sangat terasa seperti keluarga. Saat makan hampir selesai, Bu Ratih tiba-tiba menoleh padaku, Anissa. Iya, Bu. Tahun depan, kalau lebaran. Iya, Bu. Duduk di sebelah ibu, iya. Aku menatapnya, sudut mataku tiba-tiba terasa panas, lalu aku tersenyum pelan. Iya, Bu. Di halaman, pohon Kamboja di depan teras masih menyisakan beberapa kuntum bunga, angin awal musim kemarau bertiup sepoi-sepoi, kursi-kursi ditarik semakin berdekatan. Semua orang terus mengobrol, tidak ada lagi yang membahas siapa lebih hebat, tidak ada lagi yang membahas meja besar atau meja kecil. Tidak ada lagi yang peduli apakah rumahnya sebagus rumah orang lain atau tidak, karena setelah semuanya, yang tersisa bukanlah pesta 100 juta, melainkan orang-orang yang masih duduk di satu meja makan saat malam tiba. Itulah yang paling berharga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, hal-hal paling sederhana seperti duduk makan bersama adalah kemewahan yang sesungguhnya. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Bagikan di kolom komentar. Ya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya.